servisi dia kagak. MC sabihin man servisi niya kasi tilala. Yang suapannya belum di-mute, tolong di-mute sendirinya sendiri ya. Yang suaranya Mas. Baik, mau lidas. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, apa kabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya lumayan excited dan terkejut ya. Ternyata banyak juga nih yang ingin belajar tentang cara menulis esai. Dan saya lihat sampai pesertanya sampai 240 orang ya. Oh, luar biasa banget. Hari ini seperti yang saya bilang, saya akan share sih. Saya sebelumnya dulu menulis dan akhirnya hari ini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana sih menulis esai yang sekiranya esai itu bisa menjadi juara, gitu ya. Esai bisa menjadi juara. Dan hari ini juga kita akan melihat beberapa tulisan dari kalian untuk saya review. Kira-kira tulisannya udah bagus atau enggak gitu. Tapi banyak yang ngirim di antara kalian, tapi tidak semuanya mungkin akan direview. Jadi udah beberapa yang saya pilih, yang lumayan lah, yang ini terutama untuk esainya. Oke, semangat semuanya. Luar biasa. Oke, hari ini kita akan menjelaskan tentang esai menjadi juara lomba esai. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilman Kudratudarsi. You can call me Hilman actually, for easier. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini, gitu ya? Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang esai tentunya, kayak ya mungkin nggak banyak sih, karena memang menurut saya tips untuk menjadi juara lomba esai itu atau lomba karya tulis ilmiah itu nggak terlalu banyak ya, sedikit aja. Terus ada tanya jawab, jadi dari materi itu kalian bisa bertanya many things. Tolong ada ini, minta tolong mute. Halo guys, minta tolong kerjasamanya. Halo semua. Oke. Ya, kerjasamanya. Oke, jadi materi kita hari ini ada materi dulu, baru kita akan tanya jawab. Jadi kalian bebas nanya sebanyak-banyaknya. Nanti kita juga akan ada review esai, jadi kita akan review, saya akan kasih tahu kira-kira kayak gimana, apakah ini bagus atau enggak, gitu kan. Nanti setelah itu kita tanya jawab lagi. Jadi kita 2 kali tanya jawab. Kenapa kok dipisah-pisah Kak tanya jawabnya? Biasa nggak capek ya. Karena kalau saya ngomong 2 jam nanti suara saya habis. Jadi dengan ada tanya jawab kan ada kesempatan buat saya untuk tidak berbicara terus-terusan. Oh, banyak juga nih. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya, ini dia sedikit informasi tentang saya. Jadi nama saya Hilman Kudratudarsi, you can call me Hilman. Saya awardee beasiswa LPDP, saya pernah jadi mawapres di Universitas Mataram. Universitas Mataram itu di Lombok ya, kalau yang nggak tahu. Di Lombok, terus ada pernah jadi duta bahasa, pernah jadi finalis pertemuan nasional, dan pernah juga jadi juara atau finalis berbagai lomba karya tulis ilmiah. Saya juga memiliki nilai IELTS yang cukup tinggi sih ya, 7 ya, kayak gitu. IELTS academic IELTS dan score 7. Nah, jadi bisa juga dilihat di kalau Instagram, ya actually you can contact me in the Instagram. No need other things. Nah, ini background saya. Kalau boleh cerita sedikit gitu, menurut saya untuk menjadi juara untuk lomba itu lumayan sulit ya. Bahkan ini menurut experience saya ketika menjadi mahasiswa dulu. Susah banget untuk menjadi juara atau untuk berhasil dalam dunia penulisan. Ada yang sama nggak sama aku? Jadi dulu ketika mau belajar menulis itu, bahkan sampai 1 tahun tuh, 1 tahun selama baru kuliah itu, saya selalu gagal loh ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah. Ada yang sama nggak?
Ada yang sama nggak? Ada soalnya beberapa yang bilang kayak, Kak gitu, aku tuh ikut lomba sering banget tapi gagal-gagal terus nih gitu. Gagal-gagal terus gitu. Ada nggak yang sama? Ada yang sama nggak? Ada Kak. Ya Kak, sama. Banyak ya Sama. pastinya ya. Banyak yang udah berjuang tapi kok gagal-gagal nih gitu untuk terutama untuk lomba menulis dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi di beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 months ago, saya juga menemukan akhirnya tuh menemukan formula gitu, formula yang I think it is better to use ya, kayak formula yang untuk ngebantu lebih mudah untuk berprestasi di bidang lomba karya tulis ilmiah atau dalam membuat karya ilmiah kayak gitu. Ini beberapa student saya yang notable students. Yang pertama ada namanya Aaron, Stelady, sama Sri. Ini mereka satu geng ya, mereka satu geng. Aaron ini dia di Universitas Maranatha. Kalau Sri ini dia di Tanjung Pura University. Kalau Stelady itu dari Jambi, Aaron sama Stelady dari Jambi. Tapi Stelady itu dapat beasiswa Chinese Government Scholarship buat S1 di Zhejiang University. Nah, beberapa bulan yang lalu sebenarnya yang saya benar-benar ajar menulis tuh Sri dulu. Jadi Sri dulu nih, tapi dia pengen menulis Sri ini. Sri itu pengen menulis gitu, sering menulis dan akhirnya itu saya kenalin sama Saleni dan akhirnya mereka bisa jadi kelompok. Dan ini prestasi-prestasi mereka selama 4 bulan terakhir. Ya, dari 7 prestasi yang mereka punya, cuma 1 jadi finalis ya, yang lain jadi juara 1 sama juara 2. That's good. Dan for your information, kalau misalnya kalian Sri Wahyuni, I think Instagramnya juga Sri Wahyuni namanya, dia itu dulu sebelum belajar menulis, sebelum saya ajarin gitu, dia tuh nggak pernah dapat juara menulis. Dia selalu gagal, bahkan ketika mahasiswa itu, dia sekarang udah selesai S1, ketika dia menjadi mahasiswa, dia menyerah untuk menjadi penulis esai. Dia menyerah karena merasa bahwa nggak mungkin nih gue bisa berprestasi, ya udah gue tinggalin aja tuh, nggak mau lagi nyobain lomba esai atau lomba karya tulis ilmiah. Dan akhirnya dia fokus pada poster jadi dia banyak berprestasi lewat poster sih kayak gitu. Dan ya mungkin juga ada di antara kalian yang kayak gue pengen berprestasi lewat ini tapi kok kayaknya susah gitu ya, makanya udah nyerah aja. Terus student kedua yang saya mau share ceritanya, ini siapa ya? Oh, Gita Paroka, ini dari Universitas Negeri Semarang ya. Di 4 bulan yang lalu, katanya Gita tuh nggak pernah dapat jadi finalis, bahkan jadi juara. Almost nggak pernah. Dia selalu gagal gitu, setiap nulis itu gagal kayak gitu, nggak pernah berhasil gitu. Dan ya, sekarang dia menjadi salah satu penulis dengan paling banyak prestasinya untuk personal ya. Dia salah satu yang paling banyak dari student saya. Dia udah lumayan banyak prestasinya dan semoga kalian juga bisa ikutin ya. Dan ukuran mahasiswa ya, ukuran mahasiswa yang sibuk, prestasi sebanyak ini dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan itu nggak gampang dicapai. Bener nggak menurut kalian? Gampang nggak capek sekiranya prestasi sebanyak ini hanya dalam 4 bulan? Gampang atau enggak? Sulit ya? Menurutku sulit. Nggak tahu ya, siapa tahu kalian very smart, jadi kayak gampang cuma dapat prestasi segitu doang. Tapi menurutku dari pengalaman banyak menghadapi siswa, itu sulit juga. Selanjutnya, satu lagi dan banyak lagi, tapi ini yang paling karena saya sendiri akan kasih hadiah sih buat mereka nantinya gitu. Yang terakhir yang ketiga ada Tegar Putra Sokrates dari Padang, Universitas Negeri Padang. Mungkin ada yang dari Universitas Negeri Padang di sini. Dia juga awal-awal dulu dia selalu fail juga. Saya bahkan sebagai tutor stres kayak kok fail terus sih dia ikut lomba gitu. Tapi sekolah sekarang sudah beda ya. Dia lumayan cepat. Dia kalau misalnya nulis itu semalam jadi loh tuh satu esai. Seriously. Rata-rata 3 nama ini, ada 5 nama ini dan beberapa student lainnya, mereka satu esai itu satu semalam. Jadi mereka udah nggak ada tuh cerita mau bikin esai berminggu-minggu, no, atau apalagi berbulan-bulan, no, semalam jadi. Pasti kalian pengen kan? Let's go. Apa sih rahasianya gitu kan?
Ya walaupun aku nggak tahu nih apa mau diceritakan semua atau enggak. Nah, kenapa sih harus berprestasi lewat tulisan? Ada yang minat lanjutin S2 di luar negeri atau lanjutin S1 di luar negeri? Ada nggak? Ada Kak. Ada Kak. Ada Kak. Kalian tahu nggak? Ada, Menulis Kak. itu adalah salah satu skill yang paling diperlukan kalau misalnya kalian mau kuliah di luar atau di dalam negeri juga. Kenapa? Ya karena nanti kalian akan disuruh menulis mau S2, mau S3, mau S1, kalian harus bisa menulis. Dan menulis yang bagus. Menulis yang bagus tentunya nggak gampang. Tentunya nggak gampang. Bahkan saya tiap hari ngomel-ngomel sih. Jadi menulis yang bagus tidak gampang, tidak gampang. Dan kalau misalnya kalian mau kuliah ke luar negeri, tapi kemampuan menulis kalian kurang, pertanyakan diri kalian dulu, yakin nggak nih mau kuliah ke luar negeri gitu kan, nanti nggak bisa nulis gitu, nanti kalau nulis itu tulisannya jelek, orang tuh nggak ngerti sama tulisannya, idenya nggak jelas gitu kan, terus kayak plagiarisme kena di sana sini gitu kan, makanya kalian itu jadinya harus bisa menulis, harus bisa berprestasi lewat tulisan gitu. Dan ya, dan menurut saya rata-rata deh mahasiswa berprestasi di Indonesia, title mahasiswa berprestasi di Indonesia itu rata-rata lewat tulisan. Bahkan misalnya nih, kalian tuh nggak pintar-pintar banget gitu. Kak, gue tuh anak SMA tapi nggak pintar-pintar banget gitu kan. Siapa yang ngerasa kayak gue tuh anak SMA nggak pintar-pintar banget, tapi gue pengen dapat beasiswa S1 di luar negeri. Ada nggak ya kayak gitu? Nggak pintar-pintar banget kalau saya disuruh mau ikut Olimpiade kimia, matematika, pasti kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Tapi kalian pengen kuliah di luar negeri, ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ada, Kak. Ada, Kak. S1 kan? Nah, Ada Kak. kalian bisa Ada Kak. berprestasi lewat tulisan. Dan banyak juga loh, banyak juga yang kemarin keterima besok ke luar negeri. Kampus-kampus dunia, salah satunya siswa saya, dia juga berprestasi lewat tulisan, membuat karya ilmiah, membuat penelitian. Tolong suaranya Mbak, ini enggak Anda, please, kok nggak bisa di unmute ya? Apa gue harus buang? Oke, ya kayak gitu. Jadi udah tahu ya bahwa ternyata membuat tulisan bisa membuat esai atau karya ilmiah itu udah setara dengan juara olimpiade loh sekarang. Udah setara dengan juara olimpiade kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Jadi kita harus bisa juga nih buat ini. Ih, seriously, ada yang membantu saya jadi tukang matiin suara enggak ya? Oh, bisa Kak. Siapa? Saya tambah jadi co-host ya. Bisa Kak. Banyak banget ini. Siapa? Coba angkat ininya apa namanya? Ini dong biar enak, biar lancar acara kita. Oh, Frankie. Oke, gue tambah jadi host ya. Oke. Kenapa banyak banget yang gangguin suaranya? Jadi bentar. Biar bisa ini. Oke. Apalagi Frankie Nurzamzam. Oke. Nurzamzam. Mic. Kok nggak bisa? Bentar. Kayaknya udah berapa sih? Mic. Oh, udah. Udah kayaknya cukup 2 orang aja kali ya. Gak usah banyak-banyak. Oke, udah ya. Thank you very much. Thank you. Gitu. Tapi yakin cuma buat aku dan Naya. Oke. Oke, kita lanjutin. Itu sekilas tentang berprestasi dapat memudahkan. Tentunya kalau kita berprestasi dapat memudahkan beasiswa. Bahkan ya, nama-nama tadi itu saya sudah bilang sama mereka. Yakin deh, saya yakin banget, bahkan saya lebih yakin saya daripada mereka bahwa mereka tuh bisa dapat beasiswa luar negeri, mereka bisa dapat LPDP contohnya. Saya yakin banget. Bener, karena mereka udah berprestasi. Mereka selain berprestasi ikut organisasi dan sebagainya, apa yang kurang gitu. Dan mereka tuh sangat kreatif, idenya juga ini gitu. Jadi pasti masih berprestasi. Dan enaknya kalau kita berprestasi itu kita bisa disukai sama dosen, kita bisa disukai sama guru gitu kan, sama orang tua, bisa banyak cuan juga. Bahkan good informasi yang bagus banget sekarang adalah sekarang itu sudah mulai banyak presentasi offline.
Apa manfaatnya kalau udah bisa offline, bisa jalan-jalan ke luar daerah gratis, ya kan? Ini buat mahasiswa-mahasiswa nih, atau buat anak-anak SMA, misalnya kalian ikut lomba esai gitu kan, terus kalian jadi finalis, kalian bisa lo minta uang dari sekolahnya, rata-rata kalian pasti dikasih uang buat pergi presentasi, dan itu mereka nanti yang bayarin hotel kalian, penginapan kalian, semuanya ditanggung. Ada pengen nggak jalan-jalan ke luar daerah? Jangan-jangan ada yang belum naik pesawat nih. Gitu kan. Jangan-jangan belum ada yang pernah keluar daerah. Ada nggak yang belum pernah keluar daerah? Maksud tuh keluar daerah misalnya ada orang Jawa pergi ke Bali atau pergi ke Sumatera gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada pasti ya. Adalah di antara 300 orang, masa nggak ada gitu. Dan kalian tuh bisa dapetinnya tuh melalui prestasi lewat tulisan. Yuk, kok tulisan? Kayaknya bener tulisan. Bahkan kalau pengalaman saya dulu nih ketika saya kuliah ya, saya tuh setiap semester itu harus pergi ke luar daerah tuh minimal 2 kali melalui lomba tulisan. Nggak mau, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya gue harus mati-matian dan usaha biar gue bisa keluar daerah 2 kali. Ya karena gue nggak punya uang sih buat bayar sendiri ya buat keluar daerah ya kan. Tapi kalau minta dari kampus kan enak ya kan, tinggal jalan gitu. Nah, ya jadi itu kalian bisa dapat uang, bisa jalan-jalan, bisa update Insta story gitu kan, bisa bikin reels gitu kan, bisa bikin TikTok gitu kan. Kayak gitu. Itu bisa kan dapatkan lewat salah satunya lewat tulisan. Lewat mengikuti lomba karya tulis atau esai. Menulis adalah skill utama yang dibutuhkan dalam dunia akademik ya, yang dimana memiliki banyak lomba. Jadi lomba karya tulis ini dia berbentuk opini, artikel, KTI, esai, business plan, PKM gitu. Bahkan di beberapa kampus, as I know, beberapa kampus dia mewajibkan untuk kalian buat program kreativitas mahasiswa. Ada nggak nih penerima bisa bidik misi atau apa kayak gitu namanya di kampus-kampus itu rata-rata diminta buat proposal PKM, benar nggak? Ya kan? Disuruh kan? Ya kan? Nah, dan kalian harus belajar dari sini ya. Oke, kita lanjutin. Coba kita lihat ini beberapa contoh aja, sebenarnya banyak banget. Pasti ada yang nggak tahu nih, gimana sih cara cari lomba esai atau informasi lomba-lomba. Kalian punya Instagram? Open Instagram kalian. Di Instagram itu banyak banget lomba. Dan itu kalian harus follow tuh semua Instagram yang ngasih info tentang lomba. Nah, buat kalian yang nggak punya Instagram, buatlah Instagram ya. Karena saya yakin pasti ada di antara kalian yang bilangnya, aku nggak punya Instagram, gitu kan. Ya kalian bagaimana mendapat info lomba? Karena sekarang semua info lomba tuh di-share di Instagram rata-rata. Jarang banget di sosial media lain. Jarang di TikTok tidak ada, di Facebook tidak ada, website juga kadang tidak ada. Tapi kalau di Instagram rata-rata banyak, makanya kalian harus manfaatin Instagram kalian. Ini contoh-contoh banyak kita lihat nih. Nah, ya apa sih yang pertama kita lakukan kalau kita lihat info lomba ya kan? Kalau saya sih saranin kalau misalnya ikutin lihat info lomba, saya saran kayak ya udah daftar aja langsung. Kenapa kok daftar langsung Kak gitu? Itu nggak bisa selesai esainya. Ya biar memaksa kalian untuk menulis, terutama untuk penulis pemula. Tapi kita lihat nih, jadi ada tulisan National Essay Competition, judulnya adalah A Trend and Issue Kesehatan. Lomba ini bersifat umum, jadi siapa aja bisa, anak SMP, anak SMA, kuliahan, udah lulus gitu kan. Kalian bisa ikut lomba. Judulnya adalah Tren dan Isu Kesehatan. Berarti kalian harus mencari solusi dari adanya tren dan isu kesehatan. Ada masalah kesehatan, ada tren kesehatan, dan harus mencari solusinya. Jadi semua esai, karya ilmiah itu harus memberikan solusi. Ya, solusi. Jadi yang pertama kalau bisa kalian lihat lomba kayak inovasi pemuda untuk mendorong Indonesia menjadikan Sustainable Development Goals 2030. Oh, berarti gue harus cari solusi nih. Gimana caranya? Apakah lewat pendidikan, lewat pertanian, lewat teknologi? Harus solusi. Terus ada lagi lomba kontribusi masa bidik misi KIPK dan alumni dalam menghasilkan warisan budaya lokal untuk kemajuan abad 21. Ini juga sama, kalian harus bagaimana mengimplementasikan warisan budaya lokal. Jadi warisan budaya lokal itu kalian apain supaya bisa membantu kemajuan abad 21, solusi. Ini juga ada optimalisasi pemanfaatan geospasial dan pembangunan geospasial di tengah era future. Aku nggak terlalu ngerti di geografi, tapi kalian juga harus mencari solusinya. Teknologi, ekonomi, mitigasi bencana, kita harus cari solusi. Nah, kenapa sih Kak orang yang suka bikin esai itu kok mereka kalau misalnya nanti ikut wawancara atau ini mereka jadi jago? Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa di otaknya ketika berdasarkan topik mereka harus cari solusi.
harus cari solusinya. Itu kelebihannya. Jadi rata-rata dengan kalian ikut lomba kayak begini, itu akan terbentuk di kepala kalian ketika ada suatu topik, wah, I have to find the solution. I have to find the solution. I have to find the solution. Oke? Solusi yang kita pikirkan. Kita nggak mikirin lagi kayak, apa masalahnya ini apa? Solusi yang kita pikirkan. Lanjut. Ini juga ada lomba tentang releasing critical student through increasing literacy and information security in the world of health. Ada banyak lagi, banyak banget. Bahkan ya, biasanya kalau misalnya nih ngecek lomba esai gitu ya, bahkan kalau lagi ini tiap hari itu ada aja 3, ada 4 lomba esai baru. Bahkan kalau misalnya kalian menulis nggak capek pun, kalian nggak akan bisa ngikutin semua lomba esai yang ada dan lomba KTI yang ada, saking banyaknya ya, banyak banget. Makanya come on, kalian harus bisa menjadi salah satu yang berprestasi lewat situ. Jadi jangan sampai kalian nggak punya kesempatan untuk berprestasi, kejar prestasi itu. Setuju? Semangat ya. Kudoakan kalian bisa. Amin. Oke, lanjut. Nah, sekarang selanjutnya. Apa sih ciri-ciri esai lomba yang bagus? Ini nih, yang penting banget. Nah, buat mungkin udah nulis gitu kan. Apa sih ciri-ciri esai lomba IC untuk lomba yang bagus? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, ide yang menarik dan kekinian. Kalau saya sendiri, ide yang menarik dan kekinian itu lebih kepada kayak esainya tuh dia berfuturistik, berbasis teknologi. Bahkan saya tuh nggak senang dengan esai yang tidak ada unsur teknologinya. Karena zaman sekarang itu semua Industrial Revolution, SDG, semua harus solving dengan teknologi. Makanya kalau nggak ada unsur teknologinya, gue langsung tolak. Kayak, gue nggak mau sih bimbing tulisan yang nggak ada unsur teknologinya. For sure ya, nggak mau. Jadi kalau misalnya ada student saya konsultasi karena kita kelasnya 3 kali seminggu minimal ya, 3 kali seminggu untuk ngebahas esai, ide itu rata-rata kalau esai yang tidak ada unsur teknologi saya tolak sih. Kayak gue nggak mau bimbing esai kayak gitu. Karena menurut saya isinya nggak futuristik idenya. Kita lihat beberapa contoh tulisan dari student saya yang pernah berhasil. Yang pertama judulnya E-Plan, Environmental Planning of Waste Management, Automatic Recycling Using Artificial Intelligence based on a Hybrid Intelligence Framework. Dia memakai Artificial Intelligence based on Hybrid Intelligence Frameworks. Ada ArcQuest, penerapan media belajar berupa games dan integrasi augmented reality guna meningkatkan kemampuan computational thinking pada siswa sekolah dasar. Ada juga Earthside, pemanfaatan energi surya berbasis Internet of Things pada sistem irigasi budaya jamur guna menyongsong kebangkitan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Mental health Balsti sebagai alat deteksi dini penyakit mental menggunakan artificial intelligence pada tenaga kesehatan di Indonesia di masa pandemi. Kalau kalian lihat judul ini, berat nggak judulnya? Berat, Kak. Berat, Kak. Berat, Kak. Berat, Kak. Apakah kalian pikir ini rata-rata yang nulis anak teknik? Anak teknik bisa nggak buat kayak gini? Iya, maksudnya kayak nulis tentang pakai IoT gitu. Bisa nggak? Anak teknik, siapa yang anak teknik di sini bisa nggak? Gampang lah ya. Tapi tahu nggak? Siapa? Student ini mereka bukan anak teknik. Yang pertama ini dia anak biologi, yang kedua ini dia jurusan kesehatan sama ekonomi, yang ketiga ini dia jurusan I forgot, tapi bukan teknik intinya. Ini juga jurusan psikologi. Jadi mereka semuanya bukan teknik. Jadi student saya tuh sedikit yang anak teknik, tapi semua tulisannya tuh kalah anak teknik. Tulisan mereka tuh semuanya berteknik semua. Tapi gimana caranya? Ya ada rahasianya. ada treatment khususnya dan ininya sih supaya bisa memahami. Karena kita berpikir bahwa kita bisa loh mempelajari dunia teknik jurusan apapun kita. Siapa yang berpikir bahwa Kak aku dari jurusan, siapa yang kayaknya dari jurusan yang kayaknya sulit nih untuk mempelajari dunia teknik? Ada nggak yang merasa kayak nggak mungkin Kak aku mempelajari artificial intelligence, Internet of Things gitu-gitu. Aku kan bukan anak teknik ya dan kayaknya anti banget gitu. Kayaknya nggak mungkin bisa.
Kalian pernah nggak berpikir kayak begitu? Ada berpikir kayak gitu? Ada nggak? Saya jurusan HI, Kak. Kak, Ada, ya. Kak. Sulit kan teknik ya? Sulit ya? Ini juga teknik banget nih. Teknik Banget. banget. Sulit banget. Tapi tenang, itu ada rahasianya. Jadi nggak gampang buat esai dengan menggunakan ilmu teknik yang tinggi itu gampang. Ya. Kuncinya banyak membaca sih. Kuncinya banyak membaca. Tapi membaca apa? It is secret. Itu adalah secret menu. Nggak bisa diceritakan. Oke. Nah, yang pertama judul. Jadi saya tuh kalau misalnya lihat esai, kalau judulnya kurang menarik, tidak ada unsur teknologi atau sesuatu yang scientific banget, gue tuh nggak akan suka. Apaan nih esai gitu? Esai apaan ini? Ngapain buat esai kayak begini tuh Pak? Ya gitu. Percuma gitu kan kayak gitu. Saya sering gitu. Selanjutnya, kuncinya adalah latar belakang yang miris dan julid. Latar belakang, the key untuk menulis latar belakang yang bagus. Yang miris, yang julid, yang menyedihkan, yang membuat itu kayak, aduh kasihan banget, aduh hancur dah dunia ini, aduh rugi, gitu. Itu yang saya mau. Itu yang kita perlukan. Kalau kita membuat penulisan itu, kalian harus punya storytelling. Kalian harus bisa menceritakan sesuatu itu dengan cerita yang menyedihkan, dengan cerita yang membuat orang tergugah gitu. Sama halnya dengan teman-teman, kalau misalnya mau bikin kayak gue mau bikin motivation letter atau mau dapat beasiswa mau bikin motivation letter gitu. Kalau kalian bisa membuat pembaca sedih dengan story kalian atau membuat pembaca tuh kayak oh really, wow how much she struggle gitu kan, kayak struggle-nya tuh sedih gitu kan, kayak oke, itu yang kita cari. Nah itu ya, jadi coba kita lihat. Contoh 1, jumlah UMKM Indonesia sangat banyak mencapai 64 juta dengan komposisi UMK sangat dominan. Pada masa pandemi pihak UMK mengalami banyak masalah. Banyak masalah diantaranya permodalan karena ketidakmampuan mengatur kredit bank, kesulitan bahan baku, penurunan penjualan, dan kurangnya kemampuan menjangkau pasar. Nah, itu kan kelihatan kan? Kalau mereka, ada masalah nih, kayak gitu. Akibatnya UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usaha atau mengembangkan produknya. Banyak UMKM menengah gulung tikar sehingga membutuhkan pinjaman online yang terpaksa memanfaatkan jasa keuangan mikro dan tradisional meskipun dengan beban risiko yang cukup memberatkan. Kalian bisa lihat, wow dia bisa. Kalau misalnya ide UMK ini mereka itu masalahnya. Bisa bangkrut, bisa gulung tikar, bisa mereka pinjam, semua yang jelek-jelek lah kayak gitu. Ibaratnya tuh kalau misalnya mau nulis esai nih, tapi menulis tentang saya gitu kan, itu sakit tuh. Wah, Kak Hilman tuh orangnya jahat, orangnya jelek, orangnya kan. Harus yang buruk-buruk. Esai yang biasanya tidak buruk, ketika saya baca dan saya ngelihat, kok dia nggak buruk nih, nggak baik-baik aja, ngapain bikin esai? Ngapain bikin karya ilmiah kalau nggak ada buruk, ya nggak? Ya kan, ngapain gitu. Makanya kita harus punya cara, bisa menceritakan, bisa menulis bahwa ada masalah di sana. Kalau misalnya kalian nggak bisa, dan itu ada tekniknya. Tekniknya biasa kayak negatif positif. Jadi kalian tuh dari awal itu, dari pertama itu kalian harus membuat bahwa ada framing negatifnya. Dan itu perlu waktu sih. Bukan berarti kayak sekali menulis kalian sudah bisa membuat tulisan yang latar belakang yang miris, julid, jahat gitu kan. Enggak bisa. Tapi itu bisa berkali-kali. Tapi ada juga sih student saya, berdasarkan pengalaman saya tuh nggak ada orang yang nggak bisa menulis esai. Semuanya pada bisa, cuma nggak mau doang. Kita lihat contoh kedua. Indonesia belum menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah sampah. Kutipan ini sering terlihat di media massa yang beritakan permasalahan sampah di Indonesia. Saat ini Indonesia dikenal sebagai negara penyumbang sampah terbanyak di dunia. Hal ini sesuai dengan data yang menghasilkan gini gitu kan. Terus ada mengalami salah pengelolaan terpaparan, ada di sampah terdekat, dan sebagainya. Hanya 10%-nya saja didaur ulang, di 1.000 itu daur ulang. Kelihatan kan ada masalah di sana. Kurangnya teknologi pengelolaan sampah dan pengelolaan yang lambat mengakibatkan efek negatif dari segi kehidupan maupun lingkungan sekitar. Makin dijelek-jelekin ini, makin memframework pembaca itu bahwa
oh my god, there is problems there. Kalau misalnya kalian nggak bisa menulis problemnya itu, nggak bisa kayak gitu. Dan bukan berarti kalian udah sering menulis kalian selalu bagus. Coba kalian lihat tadi siapa namanya yang depan tadi yang ada Tegar, ada Gita. Bahkan kayak Tegar pun semalam itu latar belakangnya jelek. Saya harus mengomentari dari awal sampai akhir gara-gara latar belakangnya tidak julid, tidak miris, kurang, dan terlalu banyak ininya, blundernya gitu. Jadi memang menulis itu ya perlu timing ya, bukan berarti kayak sekali nulis langsung jago. Pas sudah jago belum tentu tetap jago. Karena ketika kita nulis kan kita akan menulis topik-topik baru. Sekarang nulis A, besok nulis B, nulis C. Makanya kadang ya we need someone to check you. Jadi kalau misalnya kalian suka menulis, tapi kalian nggak punya tutor atau nggak punya orang buat seeing your writing, nah that's a problem, ya kan? Kayak waduh gitu tulisannya gitu kayak kurang bagus nih. Kita lihat itu udah ada 2 kunci ya. Yang pertama, kunci pertama adalah ide yang bagus, ide yang futuristik, pakai teknologi. Kalau untuk saat ini the start I'm talking, dan mungkin beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, you using teknologi like artificial intelligence, Internet of Things, itu udah cukup futuristik idenya. Jadi kalian nggak perlu cari yang lain. Kita lihat isi selanjutnya apa sih yang penting? Yang penting yang selanjutnya adalah kayak kalian bisa menjelaskan ide itu dengan rinci. Bayar SPP atau swasta. Bayar SPP, Oke, kita lihat apa aja sih isinya kalau esai itu. Yang pertama, berikut penjelasan mengenai alat yang digunakan dalam pengembangan teras yang sesuai di lapangan sebagai berikut. Jadi dijelasin kayak, oh dia pakai, kalau misalnya kita menulis esai atau membuat teknologi, kalian harus bisa ngejelasin kayak alatnya apa saja, bahannya apa saja, cara kerjanya gimana. Kita lihat belah ini ada alatnya, terus ada cara kerjanya, diagram cara kerja alat, ada blok input, ada blok progress, ada ini, dan sertai dia dengan gambar, diagram, itu akan bagus. Jadi saya nggak mau lo baca 8 lembar esai semuanya tulisan doang. Taruh gambar yang menarik, biar kita sebagai pembaca itu kayak enjoy seeing your papers. Jadi kalau misalnya kalian lihat esai untuk lomba atau kayak tulis ilmiah, isinya tulisan doang, itu jelek. Kalian carilah lomba tulisan yang banyak gambarnya. Kayak anak kecil ya, tapi memang kayak begitu. Semakin banyak gambar yang bagus itu untuk memudahkan saya atau memudahkan pembaca itu untuk melihat bahwa it is a good writing, it is a good papers. Kalau misalnya dia nggak punya banyak kayak gitu gambar-gambar gitu, nggak ada sama sekali, ya capek lah, gue gampang lihat mesinnya. Jadi gue mau perlu nih ada gambar gitu. Jadi kalau ada gambar-gambar kayak gini kan enak kayak gambar ya. Terus kita lihat. Ini juga ada cara kerjanya, jadi kita dimulai, ada gimana caranya, gitu kan, sistem kerja alatnya. Ini bisa dibuat? Bisa, everyone can do it. Ya, terus apa jadi caranya? Jadi ada caranya, maksudnya kalian bisa membaca. Dari membaca itu kalian bisa mengetahui cara kerja suatu alat ya. Dan jujur, to be honest, saya orang yang gaptek, saya orang nggak ngerti teknologi, even today. Tapi untuk menulis esai, untuk ini saya mengerti, saya bisa bahasa Inggris. Keuntungan saya bisa bahasa Inggris. Jadi dengan bisa berbahasa Inggris, mau sesulit apapun teknologi yang digunakan, kita bisa pelajarin, kita bisa lihat tulisan itu, dan we can find a solution. Jadi kita bisa lihat ya. Dan sebenarnya anak-anak teknik, kalian tuh diuntungkan. Sumpah, kalian diuntungin banget. Kalau anak-anak teknik untuk saat ini itu akan lebih mudah buat juara karena mereka tuh bisa menggunakan ilmu tekniknya buat menciptakan inovasi-inovasi yang canggih yang pasti kita dari jurusan lain. Kalau saya dari jurusan pendidikan itu kalah ya. Jadi ya beruntung ya buat yang dari teknik. Let's go. Selain kalau setelah kita ngejelasin kayak alat dan bahan sebagainya, terkadang kita juga tambahin nih. Ini kalau misalnya kalian tahu PKM Lisan Tulis, itu kadang kita analisis kayak apa sih kelebihan alat kita, apa kekurangannya, apa ininya. Itu kita imajinasi bahwa alatnya udah jadi, udah ada depan mata nih. Apa kelebihannya, apa kekurangannya? Itu yang kita tulis. Itu kita tulis. Terus juga kita juga analisis
Gimana sih caranya biar idenya bisa terlaksana? Kayak gini, Technotrust. Pertama itu ada kerjasama, ada perencanaan. Dari perencanaan itu disesuaikan sama masyarakat, dan kerjasama juga. Ya kerjasama dengan siapa, dengan investor dan sebagainya. Nanti ada perancangan alatnya oleh perusahaan, ada uji coba kelayakan. Kalau tidak berhasil cobanya, dia perlu perancangan ulang sampai dia berhasil, baru dipasarkan. Nah, intinya adalah ide kalian itu dia harus benar-benar clear, harus benar-benar menunjukkan bahwa orang tuh benar-benar bisa mengerti. And you know what? Sebenarnya membuat esai ini kita menghayal, guys. Menghayal. Menghayal, kata kita menghayal sesuatu, menghayal suatu teknologi, dari hayalan itu kita tulisin hayalan itu dan menjadi suatu inovasi. Ya, kita menghayal aja dan kita tulis hayalan kita. Siapa yang suka menghayal, maybe you a good writer, ya. Mungkin yang suka menghayal nanti bisa jadi penulis yang bagus karena udah jago menghayal. Salah satu skillnya harus menghayal. Oke. Udah, saya mau promosi sedikit ya sebelum itu aja kunci untuk bisa menjadi penulis yang bagus. Ada 3 ide yang bagus, terus penulisan yang rapi, nulis yang bagus, terus latar belakangnya yang menyakitkan, solusi yang jelas ditulis. Saya mau promosi program saya. Promosi dikit boleh ya? Boleh ya. Nah, ini adalah program baru, jadi sebelum kita pindah ke sesi tanya jawab, saya mau promosi dikit. Oke, jadi saya memiliki program namanya Writing Membership. Jadi kita selalu open membership yang dimana untuk kita ngebahas tentang kayak bimbingan lomba esai atau karya tulis ilmiah, ada bimbingan motivation letter, ada bimbingan scholarship. Kalian untuk apa sih manfaatnya? Kenapa sih kita perlu bimbingan kalian? Kalau menurut saya bimbingan itu sangat important. Yang pertama, kita selalu memiliki ide yang futuristik. Jadi ide-ide yang menarik, ide-ide yang bagus dari di tulisan student saya itu rata-rata dari kita, rata-rata dari hasil belajar dan hasil diskusi kita. Makanya untuk bisa menulis yang bagus kayak tadi, menghasilkan ide-ide yang bagus, gimana sih caranya gitu? Aku anak ekonomi, anak bahasa Inggris gitu, tapi mau menulis tentang teknik bisa. Nah, itu yang kita bantu, itu yang kita pelajarin bersama. Terus kalian juga bisa melihat contoh-contoh tulisan bahasa saya. Ya kan, salah satu kunci untuk menjadi sukses dalam penulis adalah kalian bisa melihat contoh-contoh yang juara, ya kan? Nah, esai biasanya kalau kita esai yang juara itu nantinya itu bisa dilihat sama yang menulis sebidang itu. Bisa kayak kalian mau menulis bidang teknologi, teknik, kalian bisa menulis tentang education, maka kalian bisa dapetin esai-esai yang sebelumnya tadi. Ya, motivasi kalian juga bisa terjaga ya kalau misalnya ikut bimbingan. Kenapa? Karena ya kalian akan ada selalu ada kelas, ada notif juara gitu kan. Dan itu kelasnya ya kita ada kelas mingguan dan bimbingan 24 jam. Kompetitif, siapa yang suka kompetitif? Jadinya karena kita juga ada award-nya, jadi tentunya setiap tahun kita akan memberikan hadiah nih buat siswa-siswa yang melalui poin terbanyak. Yang kalau yang saat ini top 3-nya itu yang tadi, yang tiga tadi yang gue tampilin 3 tadi. Tapi bukan berarti ada bawah-bawahnya ngejar, ada Axel, ada Mela namanya. Di bawah-bawahnya itu juga bisa ngejar nilainya. Itu. Jadi ya kalau misalnya kalian mau berprestasi lewat tulisan, ya you can join this program. Mahal sih kelihatannya ya, pasti mahal kan. So sorry, it is expensive. Tapi ya kalau misalnya kalian ikut ini dan kalian berprestasi, nggak ada rasanya, karena kalian akan dapat lebih banyak tadi itu. Apalagi kalau misalnya kalian dapat beasiswa ke luar negeri ya. Nanti kalau kalian dapat beasiswa ke luar negeri, kalian bisa menikmati benefit sampai miliaran gitu. Ya mungkin dengan kalian harus berprestasi dulu. Soalnya kalau kalian nggak berprestasi tapi pengen dapat beasiswa, kalian bisa kalah saing bro. Kalah saing kalian pasti ya kan. Kalian kalau mau kelihatan outstanding di seleksi beasiswa, kalian harus berprestasi. Oke guys, silahkan bagi siapa yang ingin bertanya. Q&A, silahkan. Boleh diketik, boleh ngomong juga. Oke, Raihanul Hasanah bertanya ya, Kak ada nggak sih anggota yang udah dapat bimbingan tapi sama sekali belum bisa?
itu faktor dari kalian sih. Kalau kalian nggak pernah ikut kelas, kadang udah dikasih ide, nggak nulis, ya mau gimana? Gue nggak paksa orang. Jadi kalau yang mau belajar silakan, gue juga gitu. Ya maksudnya begini, kalau saya di bimbingannya itu kita udah kelasnya kadang 3 kali seminggu. Terus di grup juga udah notif berprestasi, terus juga udah kita share ide-ide tulisan, tapi nggak nulis juga. Ya it is your problems. Jadi kalau memang student yang nggak mau belajar, ya udah nggak bisa gitu. Tapi kalau saya kan biasanya saya udah ngasih mereka ide tulisan, saya ngasih mereka contoh tulisan. Saya juga udah kasih mereka tulis ini, tulis itu gitu. Nggak ditulis ya kurang ajar, ya salah kalian gitu. Gue nggak mau disalahin. Gue udah kasih ide loh. Bahkan ide-ide tadi itu tuh dari saya, bukan dari mereka awalnya. Ya enggak? Gitu kan. Tapi kadang mereka tuh nggak nulis. Jadi that's a problem. Kita lihat lagi tulisan kedua. Jadi apakah itu intinya tentang buat suatu objek, membuat suatu yang benar inovatif, benar banget. Di esai itu kita mengidekan sesuatu yang inovatif. Student saya dia bikin robot, dia idenya tuh dia bikin robot. Dia nggak bikin robot cuma idenya doang ya. Esai itu cuma ide doang. Dia bikin robot, dia bikin games, dia bikin macam-macam lah. Saya juga udah sampai lupa inovasi-inovasi mereka buat karena mereka kan bagus-bagus gitu. Dan itunya itu biasanya emang gue udah tahu sih idenya ya. Karena memang rata-rata ide itu banyak yang saya cari soalnya. Jadi saya yang kasih ide, mereka tinggal tulis gitu. Kayak gitulah. Jadi membuat esai itu kita memikirkan sesuatu yang inovatif. Jadi misalnya nih kayak saya misalnya kalian nih dari lingkungan, dia sampah. Kira-kira teknologi apa ya kita mau cari gitu? Teknologi apa? Pakai apa? Pakai internet optics, pakai artificial intelligence gitu. Oke, apalagi? Oke, lanjut. Kak Hilma mau nanya apa ya sih step by step bagi begini mau coba mulai terjun ke depresian? Maksudnya selain layer tuh yang harus dipersiapkan. Oke, step by stepnya. Step by stepnya yang pertama itu keberanian sih. Priska, keberanian ya. Keberanian kita untuk mencoba mengikuti lomba esai, mencoba untuk mengikuti berbagai lomba yang ada. Seriously, banyak di antara kalian yang sudah sering ikut lomba esai tapi terus gagal. Banyak gagal terus. Dan kalau misalnya kalian gagal terus, apakah kalian akan melanjutkan? There's a problem. Bahkan to be honest, saya sendiri sebagai tutor, saya sangat sedih sih kalau misalnya ada siswa saya yang udah beberapa kali ikut tapi nggak berprestasi. Sedih nggak sih? Saya kayak really dia bagus loh tulisannya tapi kok nggak juara gitu kan? Kok jelek tuh nggak juara gitu. Nggak juara gitu, itu pasti ini. Tapi sejauh ini belum ada sih. Maksudnya rata-rata semua udah berprestasi sih. Tapi maksudnya tuh ada kadang yang udah berusaha sekali, dia juga udah bikin esai beberapa esai itu sampai 3-4 esai yang dia udah konsultasikan ke saya, tapi dia belum juara. Itu sedih banget sih. Tapi ya nggak ada sih. Luckily nggak ada yang kayak gitu. Belum ada sih saya temuin yang kayak udah 4 kali udah bikin 4 esai ini. Yang ada sih kayak dia mulai dari nol bikin esai, tapi udah langsung berprestasi banyak. Justru itu lebih banyak kayak dia baru belajar langsung juara. Oke, ini pertanyaan cara mendapatkan ide menarik untuk membuat isu itu gimana sih Kak? Sebenarnya ide menarik itu what do you mean by ide menarik ya, Dita? Kalau saya ide menarik itu adalah ide yang menggunakan teknologi, ya. Ide itu yang menggunakan teknologi. Jadi kalau misalnya nih kayak tadi let me back. Misalnya kayak tadi misalnya Tegar nulisnya semalam dia nulis kayak asma monitoring. Jadi kayak bagaimana kita monitoring asma menggunakan Internet of Things. Itu pakai teknologi. Itu menarik karena dia menciptakan suatu alat, mengidekan suatu alat gimana caranya monitoring asma menggunakan Internet of Things. Terus ada juga yang kemarin dia bikin Internet of Things, jadi dia menggunakan teknologi internet dia untuk memonitor kadar gula dalam darah. Terus kalau misalnya kayak gini, ide-ide ini misalnya kayak dia memanfaatkan energi surya. Jadi kalau biasanya energi surya biasa ya, tapi dia pakai Internet of Things, jadi menariknya di situ. Makanya udah menarik. Terus ada juga kayak mental health Dusty sebagai alat deteksi dini penyakit menggunakan artificial intelligence.
Ini sebenarnya biasa aja sih. Tapi karena ada kata artificial intelligence dia jadi menarik. Nah itu, jadi keywordnya di mana? Jadi kalau misalnya kalian mencari ide, oke, ada lagi pertanyaan, boleh lagi. Kak, kelasnya sampai berapa bulan? 2 tahun. Kuni 2 tahun, makanya saya yakin sih kalau masa 2 tahun berarti bisa nggak ada juara-juara kan. Rugi saya jadi tutornya gitu ya. Saya sih mikirnya bahwa apa namanya I want all my students untuk berprestasi ya kan kayak gitu. Makanya kita membuat suatu program yang fleksibel. Jadi ya 2 tahun. Tapi rata sebenarnya ya kalau uang cuma 450.000 sekali kalian berprestasi aja itu udah terlampau banget gitu. Kak, kalau kita sudah wisuda boleh ikut kelasnya? Boleh. Tanya loh yang udah wisuda. Sri Wahyuni tadi dia udah wisuda. Bahkan Sri Wahyuni itu dia punya beberapa prestasi udah ada mungkin lebih dari 5 prestasi, dia itu dapatnya setelah wisuda. Ada juga Dewi namanya, juga dia udah wisuda, bahkan dia kemarin daftar LPDP, gagal daftar LPDP, makanya dia semangat banget buat kejar prestasi. Kemarin tulisan pertamanya dia jelek banget, terus tapi ya saya ubah-ubah gini udah dapat prestasi, udah jadi finalis kayak gitu. Kelasnya malam atau siang, Kak? Malam hari, jam 9 malam. Kenapa jam 9 malam? Ya karena biar semuanya bisa ikut kelas. Jam 9 malam kan biasanya udah selesai, harusnya udah bincang dan sebagainya. Gitu. Ya pribadi. Oke. Bentar, ini juga gue lihat. Oh, tinggal 9 menit lagi di menanya pertanyaan. Kalau bukan expertnya, sebenarnya dari Mijuno begitu kan. Kalau iya, apakah itu hanya sekedar menyampaikan inovasi yang ada, mix dan match begitu Kak, biar jadi tulisan yang inovatif begitu yang baru. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini kalau kita lihat ini S2 IPA ya yang Fatma Imania. Yes, that's. Jadi kita biasanya memang mempelajari jurnal. Jadi student saya kita mempelajari jurnal. Jadi kayak kalian kalau misalnya jadi student saya, kalian akan mempelajari jurnal, guys. Makanya kalian akan bermain jurnal tiap hari. Walaupun kalian masih SMA, kalian akan mempelajari jurnal dan belajar bahasa Inggris. Makanya ya harus bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, kalian harus pakai Google Translate tentunya. Kayak gitu. Kak, izin tanya, gimana caranya gak berani dan gak malas untuk mulai ikut perlombaan esai? Win it first. Urli, kamu harus menang dulu. Bikin dirimu menang dulu. Karena semakin banyak prestasinya, mereka semakin semangat ikut lombanya. For sure. Yang tadi Gita, Seleni, Tegar, Arsil, semakin banyak prestasi mereka semakin maruk sih, mereka semakin pengen berprestasi terus. Dan rata-rata makanya saya ketika kalian mau ikut lomba itu kalian harus cari peluang untuk bisa berprestasi dulu supaya kalian bisa kayak gitu. Peserta bimbingan kakak dalam menyelesaikan esai itu KTI itu umumnya berapa lama kak? Oke, Kak, kalau udah senior itu 1 malam. Kalau udah senior 1 malam, tapi kalau baru itu biasanya seminggu, kadang revisi lagi gitu ya, sampai gue puas. Tapi saya enggak sih. Itu ya siapa tadi yang nanya? Oh, FH Umi. Ya, menulis esai itu kalau di awal itu emang revisi banget. Hari ini kalian akan lihat bagaimana cara saya melihat tulisan. Jadi saya biasanya ngomel-ngomel sih kayak jelek banget ini ya. Gitu. Kita akan lihat gimana sih cara membimbing tulisan ya setelah ini kayak gitu. Jadi sekarang kan kita akan lihat beberapa tulisan dari kalian. Gue mau ngasih tahu buat yang udah kirim tulisan dan kalian kena review, jangan marah ya kalau misalnya saya lumayan keras ngebimbingnya, karena gue nggak mau kalian melakukan kesalahan berulang kali, guys. Karena begini, menulis itu kan kayak like a skill ya, like a skill. Kalau misalnya kalian nggak dibenerin, bener-bener tahu kesalahannya di mana and what you should do, itu kalian nggak akan berubah nantinya. Susah. Saya nggak mau melihat esai sekali nulis tulisannya jelek, 2 kali nulis tulisannya masih jelek. Gue nggak mau. Saya nggak mau ngebimbing kayak gitu. Saya maunya beberapa kali dikasih tahu udah jago. Oke? Dan to be honest, banyak loh tulisan yang menurut saya jelek tapi dapat juara. Banyak. Ya, kayak gitu. Nggak bisa kalau sekarang karena udah di lock ya.
Karena cuma sekitar 5 aja yang kita bisa bahas hari ini. Privat esai. Perasaan saya memang udah bilang tadi itu udah private kok. Oke, kalau nggak ada pertanyaannya yang lebih ini ya. Mana ada pertanyaan yang bagus guys? Coba deh. Yang tentang esai, jangan tentang ini aja dulu. Ada lagi esai, pertanyaan tentang esai. Kak, di kelas kakak sudah include persiapan English juga Kak? Kalau untuk program itu belum. Kalau itu harus tambah lagi dikit, 150.000 baru dapat English-nya. Gitu. Oke, apalagi ya? Kak, untuk essay apakah semua data harus kita paraphrase? Correct, harus paraphrase karena biasanya untuk lomba essay sekarang dia akan menggunakan Turnitin. Jadi kalau misalnya kalian buat essay dia akan dicek sama Turnitinnya. Jadi lomba-lomba terbaru udah pakai Turnitin ya. Jadi nggak boleh nyontek. Aku lagi di atas dong. Ini nih pertanyaan bagus nih. Dari Yushapin Debbie Damayanti. Halo Kak, izin bertanya. Tadi bagian metode kan dibikin alur. Nah, apakah cukup alur itu saja atau punya berikan? Ya jelas dong kita berikan penjelasan Yushapin. Kita berikan penjelasan. Kita berikan penjelasan lengkap apa itu. Kita membuat suatu gambar, graphs, illustration itu untuk memudahkan orang memahami, ya. Jadi tuh penjelasannya harus lengkap, harus include semuanya penjelasannya apa itu, gitu kan? Apa itu? Apa nama alatnya? Bagaimana harga alatnya? Sekarang seperti itu, semuanya dijelasin. Tapi kita kasih dia illustration itu supaya dia lebih mudah. Gitu. Oke, ngerti ya ini? Kak, ada nggak kayak awalnya namanya dia berpraktek nggak bisa nulis terus aku nggak tahu ya. Pertanyaan Kak, ada nggak bimbingan Kak yang awalnya anaknya itu pendiam, nggak kreatif, nggak bisa nulis terus ikut bimbingan jadi malah menang? Ya seharusnya ada ya, karena tulisan mereka jelek-jelek sebelumnya. Terus saya kasih ide yang bagus, udah mereka bisa nulis. Ya, kalian pikir kayak bentar. Kita lihat ide-ide di sini ya. Kita lihat. And planning of waste management, automatic recycling using artificial intelligence based on a high-based intelligent framework. Tapi itu ide dari siapa? Itu ide dari saya kali. Itu saya yang punya ide. Itu saya yang cari idenya. Dia tinggal nyontek. Dia tinggal mengikuti apa yang saya suruh tulis. Ya udah jadi. Satu malam jadi. Ini right. Pemanfaatan energi surya berbasis pada topik pada sistem irigasi budidaya jamur. Saya juga yang cari idenya nih. Kalau yang tengah ini baru enggak. Soalnya dia udah jago-jago 3 orang lagi. Kalau ini mental health bestie sebagai alat deteksi dini penyakit mental menggunakan artificial intelligence, itu juga ide dari saya. Saya kasih ide. Makanya jadi kayak ya udah biar kasih ide gitu. Penyakit itu hasil dari bacaan jurnal online, tapi agar kita informasikan gitu, nggak boleh nyontek lah guys. Kalian tuh harus bisa innovate dia, harus memberikan something new di sana. Ya, jadi kita memang menulis itu kita nggak boleh nyontek, tapi kita harus bisa ini gitu. Pimnas, boleh dong Kak sharing tentang Kak jadi finalis Pimnas. Saya Pimnas itu semester 2. Saya Pimnasnya masih semester 2. Jadi saya masuk kuliah kan semester 1. Terus bikin PKM, terus PKM-nya itu ya sebenarnya I was so stupid at that time. Makanya gue punya banyak tutor. Luckily, makanya dari situ saya percaya bahwa tutor itu penting ya. Saya punya beberapa tutor yang benar-benar. Jadi saya nggak bisa lolos Pimnas kalau nggak ada tutor saya. Soalnya bahkan penelitian pun dibantu sama mereka. Jadi kayak gue itu cuma numpang prestasi aja atau numpang ini aja. Karena sebenarnya di setiap kampus, I do believe di setiap kampus itu dia punya ini ya, punya organisasi kepenulisan ya. Bener kan? Rata-rata kalian punya ya di kampus kalian ya. Nggak usah, apalagi kampus besar pasti punya kan organisasi penulisan. Kalian bisa ikut itu, di sana juga pasti senior-senior kalian tuh bisa sharing dengan kalian. Cuma terkadang ya kalian jadi kompetitor ya. Ya maksudnya kalau untuk ngasih ide ke kalian kayaknya susah juga sekali dikasih ya. Tutor kalian juga mau jadi juara soalnya. Kita bersaing ya, tapi enak ya kalau bersaing lewat KTI itu, even kita junior kita bisa menang. Kayak saya dulu, saya masuk Pimnas itu saya bersaing dengan senior saya, bahkan yang ngajarin saya pada nggak lolos saya. Yang lolos malah yang diajarin gitu, yang belajarnya dari nol. Itu artinya, dan itu lebih kayak keberanian aja, kayak gitu. Ada beberapa student saya, mereka itu tulisannya masih nggak bagus, tapi mereka tuh ya udah kirim-kirim aja dan mereka bisa berhasil. Oke,
Satu tutup dulu diskusinya. Ya mungkin kalau kalian mau nanya ya, maybe you can ask me directly. Ya kalian sudah tahu pada nomor HP saya kan, nomor WhatsApp saya kan udah tahu kan. Jadi kalian bisa nanya langsung. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pindah ke review. Oke, review. Disclaimers. Nah ini bentar-bentar sama ini. Ini disclaimer ya, teman-teman ya. Jadi buat yang esainya saya periksa hari ini dan saya ini minta tolong banget supaya teman-teman itu jangan keberatan ya. Karena mungkin komentarnya kurang ini. Siap ya, udah deal ya semuanya dan ya saya udah hilangkan nama-namanya. Oke, saya akan mengecek beberapa esai yang udah masuk. Ready? Siap ya. Kita lihat tulisan-tulisan teman kalian. Gitu. Semoga ya kita nggak tahu siapa yang akan kena sih. Ya semoga ini apa? Oh jangan ini dulu. Jangan ini dulu. Gue maunya yang esai-esai kayak ini bentar. Kita tadi udah ngambil 5. Oke. Ini udah bagus nih. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ininya di layar? Kelihatan, Kak. Kelihatan nggak? Judulnya kasus kekerasan seksual, mari bersama tuntaskan kasus ini. Ini katanya esai. Menurut kalian, kalau judulnya kayak gini nggak menarik sih. For sure, menurutku tulisan ini judulnya tuh nggak kelihatan dia mau apa. Nggak kelihatan idenya apa. Kayak, mari bersama tuntaskan kasus ini. Apa idenya? Mana idenya yang menarik? Kalau you cuma bilang kayak kasus kekerasan seksual, mari bersama tuntaskan kasus ini, ya udah. Saya kalau biasanya ngebimbing itu langsung suruh cari, ya udah ini pakai ide ini aja, nggak usah tulis itu. Kita lihat. Harusnya ada solusi ya Kak di judul. Harusnya ada solusi ya Kak di judul. Yes, harus ada solution dan harus ada sesuatu yang menarik gitu ya. Selalu menarik. Ya. Kenapa saya loh yang tadi nge-share nomor Zoom, alamat Zoom gitu-gitu. Dan selama ini saya aja yang nge-share. Jadi seharusnya kalian tahu ya nomor saya. Oke, kita lihat. Dan rata-rata kan kalian tahu saya nge-share informasi ini. Oke, kita lihat tulisannya. Tapi siapa tahu tulisannya bagus ya, walaupun judulnya nggak bagus, tapi siapa tahu isinya bagus kan. Kita lihat. Sudah banyak ditemui berita-berita yang beredar mengenai kasus kekerasan seksual dari kasus seksual. Dari sini siapa sih yang tidak tahu mengenai apa itu kekerasan seksual? Oh my god. Sebenarnya dia bagus ya. Sudah banyak ditemui berita-berita beredar mengenai akan. Kenapa buat kalimat kayak begini? Beredar mengenai kasus kekerasan seksual. Dari sini siapa sih yang tidak tahu mengenai apa itu kekerasan seksual? Jadi kekerasan seksual sendiri itu, tadi bilangnya sudah banyak ditemui berita-berita beredar mengenai kasus kekerasan seksual. Mana beritanya? Beritanya itu langsung ditunjukin dong, supaya orang tuh tahu, supaya orang tuh bisa ngelihat kayak, oh ini loh kekerasan seksual yang what I mean. Dan dari pertama ketika saya membaca suatu tulisan, saya maunya itu udah kelihatan masalahnya apa. Biar saya sebagai penulis udah tahu, oh ternyata tulisannya dia masalahnya ada. Nah, kalau mau kasih apa itu kekerasan seksual, boleh, tapi belakangan dulu. Jadi jangan langsung dulu. Gitu. Oke? Jadi berarti dari satu kalimat pertama aja udah ada masalah di tulisan ini. Makanya ya you have to revise. Paragraf pertama. Let's go paragraf kedua.
Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan tindakan dilakukan. Nah, ngapain bahas what is kekerasan seksual sampai 2 paragraf? What for? Kalau cuma mau baca kekerasan seksual aja, ngapain lihat Google sendiri? What for? I should read yours. Kenapa kita harus ngebaca tulisan kalian sebagai peserta lomba? Ya enggak? Kenapa gue nggak baca aja online? Udah Google-nya kekerasan seksual adalah gitu. So kenapa harus panjang-panjang? Benar nggak? Is it make sense kan? Ya kan? Kalian kan mau ikut lomba supaya nggak usah panjang-panjang. I want to see focus on what the problems there. Apa masalahnya dan solusinya. Jadi jangan terlalu banyak ngebuat sesuatu yang gue bisa dapetin di Google. Is it? Benar kan? Benar kan? Benar kan guys? Ya kan? Kita lihat. Paragraf kedua masih ngebahas definition. Kita lihat. Seorang yang bersumber, walaupun itu kalian bilang berburu karena hasrat, nafsu dimiliki, tapi kalian membingkainya itu seakan-akan itu adalah definition, bukan problems-nya. Kayak gitu. Jadi kurang bagus. Apabila dilihat lama-kelamaan semakin banyak kasus ini yang muncul satu demi satu, sungguh prihatin dan miris jika dilihat lebih lanjut. Hanya manusia tak berakal lah yang melakukan tindakan buas seperti itu. Apalagi kebanyakan para wanita yang menjadi sasaran atau korban tidak kekerasan sosial. Oke, that's good. Tapi di sini tuh tidak ada referensi. It is like your own opinions. Bukan, gue gak mau. Maksudnya kalau di latar belakang itu, kalian harus bisa menunjukkan bahwa itu ada referensinya. Ini kan suatu statement yang strong ya untuk menyatakan bahwa ini. Tapi mana buktinya? Jangan kalian cuma nulis doang like your perception. Itu kelihatan. Jadi kalian harus bisa mencari cara. Gimana caranya biar bisa kelihatan referensi. Dan referensinya harus terbaru. Karena itu talking about something new. Setiap di latar belakang semuanya harus ada referensi. Oke? Harus ada referensi. Jadi kalau nggak ada referensi dan bukan referensi terbaru, not good. Tidak bagus ya, esai kalian tidak bagus. Oke, kita lanjut lagi. Dan sampai sini kasus tindakan seksual masih banyak terjadi. Mirisnya, oke, kalian bisa lihat tidak ada referensi, tidak ada referensi. Langsung ke pembahasan. What's the problem? Yang dari pertama tadi dia cuma bilang kayak ya kekerasan seksual itu banyak, that's true, banyak kekerasan seksual. Tapi you cannot prove it. Mana buktinya? Nggak ada. Nggak ada buktinya. Mas Aris saja, dia itu walaupun udah ada buktinya, dia masih bisa menyangkal. Kalian lihat ini maksudnya itu mungkin ya, ada yang tahu gitu lah ya, apa ya itu layangan putus mas saya itu bisa nyangkal, apalagi kalian ya you don't solve the problems. Nah di pembahasan I don't want to see the data. Ini justru dia kan dilihat kayak melaporkan ada sekitar kasus segini, itu tuh nggak boleh di pembahasan, Desti, nggak boleh guys. Ini itu dia jadi latar belakang. Ini latar belakang. Jadi kayak berapa kasusnya itu semua latar belakang. Karena kalau di esai, di karya ilmiah, aku mau lihat idemu apa. Ya idemu apa? Bukan saya mau melihat sesuatu yang gue bisa dapat. Oke? Terus idenya juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dalam kasus kekerasan ini. Belajar bela diri. Come on, ini isi zaman lama. Saya maunya satu ide. Misalnya nih, dan itu udah banyak solusi kekerasan seksual. Yang maksudnya tuh kayak ada yang dari make up-nya itu udah bisa ini, ada yang bajunya. Student saya, anak SMA, dia nulisnya tuh baju, yang dimana di baju itu dia sudah terintegrasi dengan teknologi. Jadi kalau misalnya mereka itu ini aja, mereka tuh sudah bisa mengirimkan sinyal bahwa dia tuh lagi diperkosa. Ini kayaknya anak kuliah yang nulis, jadi I think you should do better. Oke. Dari sini gimana guys? Apa udah punya gambaran sedikit tentang wow, ternyata membuat tulisan not as easy as what we think. Benar nggak? Udah? Kalian bisa lihat di tulisan ini, pertama idenya tuh nggak jelas. Kayak terlalu luas idenya, kemana-mana. There are so many ideas di sana. Padahal we want one. Masalahnya juga it is not written as problems. Tidak ditulis sebagai masalah, big problem.
Sebenarnya saya kalau sanksi dari judul aja tuh I don't want to read it. Ya tapi it's okay. Karena emang tugas saya hari ini untuk udah janji untuk ngebaca tulisan kalian. Ada satu sih yang menurut saya dari sekian banyak yang ngirim untuk esai lomba yang bagus judulnya. Oke. Lanjut lagi guys. Lanjut. Kak, Oke, kita lihat. Nah, ini yang bagus judulnya. Kalau ini menurutku judulnya tuh udah calon juara judulnya. Ini dari Tanjung Pura kalau nggak salah yang nulisnya. Kalau ini menurutku dia judulnya udah calon juara judulnya. Saya selalu dari awal nulis aja tuh, oh, ini udah calon juara. Benar sih. Ya, kalau nggak juara di satu lomba, ya ada way. Kita lihat Cleankin. Aplikasi daur ulang sampah berbasis Internet of Things guna mendukung program Green Campus di Universitas Tanjung Pura. Nah, kalau ini bagus. I like the idea, I like the titles. Ya, kelihatan potensial to win. Tapi kita nggak tahu sih isinya gimana. Kita nggak tahu isinya gimana. Tapi kalau untuk di judul, I like it. Siapa yang nulis ini, kamu luar biasa. Kita udah nggak ada namanya, gitu juga lupa. Tuh, ini dari Lisma Untan, Tanjung Pura. Kita nggak baca ringkasannya, saya langsung baca ke latar belakang. Kita lihat latar belakangnya, lumayan banyak, 2 lembar. Terus ini kayak tulis ilmiah ya, bukan esai ya. Ada tinjauan pustaka, ada ini. Tapi saya akan fokus ke bagian 2 hal, ke latar belakang sama ke bagian isi. Jadi saya nggak baca yang lain ya, saya fokus ke kedua. Karena memang kita fokus ke esai hari ini. Jadi esai itu sebenarnya masalah solusi. Dan kita lihat. Lingkungan adalah ruang lingkup yang menjadi wadah utama dalam kasus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan memegang peranan penting bagi habitat, bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Namun, lingkungan yang semestinya menjadi tempat tinggal, sumber masuk air, udara, tanah, dan lain sebagainya saat ini mulai tercemar akibat tindakan manusia. Adanya tindakan manusia yang merusak lingkungan berdampak secara komprehensif terhadap ekosistem alam di kehidupan sehari-hari seperti pencemaran udara, tanah, air, tanah, dan sebagainya manusia. Coba kalian lihat tulisan ini. Menurutku ini a good idea, tapi the way menulisnya jelek. Indonesian style, orang Indonesia tuh suka kayak, kalau kita orang Indonesia tuh suka kayak bla 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 bla. Conclusionnya apa? Kalau kalian nulis esai atau nulis kayak tulis ilmiah itu, kalian harus bilang dulu what's the problems, baru teorinya. Kalau kita balik di tulisan ini, misalnya kayak manusia adalah sumber masalah, penyebab pencemaran udara, tanah, air, dan sebagainya. Tindakan manusia seperti apa misalnya, seperti ini merusak lingkungan, bisa merusak lingkungan, dan itu mungkin semakin diperparah gitu kan. Terus padahal lingkungan adalah ruang lingkup. Nah, baru kita bahas lingkungan adalah ruang lingkup. Is it better? Manusia adalah sumber masalah penyebab pencemaran udara, tanah, air, dan sebagainya. Tindakan manusia seperti ini merusak lingkungan. Padahal lingkungan adalah ruang lingkup yang menjadi wadah utama dalam keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan memegang peran penting sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kalau dari segi latar belakang, it is one better. Karena gue tahu problemnya apa. Kalian berpikir bahwa sebagai pembaca, sebagai juri, mereka tuh akan ngebaca dari awal. Belum tentu guys. Mereka itu siapa tahu cuma ngebaca awalnya doang. Makanya kalau dia baca awalnya doang, yang tadi nggak kebaca idenya. Tuh ya. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya sampah. Nah ini this one better. Sampah merupakan material sisa ini, tapi terlalu cepat sih untuk sampai teori. Terlebih kayak gitu.
Tapi ini udah lumayan bagus. Masalah sampah di Indonesia hingga saat ini belum memiliki langkah yang optimal. Ini juga bagus, tapi referensinya 2013 terlalu lama. 2013 terlalu lama. Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan 7 strategis. Nah, ini bagus latar belakangnya di beberapa poin udah bagus, tapi emang dari segi bahasa itu masih ada yang perlu diperbaiki. Oke, kalau dari segi isi, let's go to the contents. Nah, ini lumayan bagus ya ininya. Tapi emang banyak yang lebih ke kayak bagaimana framework-nya itu supaya dia menjadi lebih kelihatan negatif gitu. Pembahasannya juga sebenarnya caranya ini udah kelihatan. She looks like dia udah biasa menulis kayak aplikasi Klinken adalah salah satu aplikasi bank sampah berbasis Android. Aplikasi Klinken merupakan salah satu solusi dalam pengolahan limbah sampah. Tapi what's the problem here? Itu ini kan kelihatan udah bagus ya, udah jelas, ada cara loginnya, dia udah bikin desain. Padahal udah bikin desain ya kalau tulisnya saya, bikin desain kayak begini, terus ada menu utama kayak gini, bagus gitu. Tapi Internet of Things-nya di mana? Padahal ide ini tuh menarik karena ada Internet of Things-nya. Dan di sini nggak kelihatan. Seharusnya itu yang harus ditonjolin. Why using Internet of Things dan di mana Internet of Things-nya itu? Itu yang nggak kelihatan. Jadi ini seakan-akan dia idenya cuma aplikasi biasa. Dan itu emang udah banyak banget ide tulisan sekarang itu. Rata-rata orang paling udah ngerasa bagus kalau misalnya mereka udah bikin kayak begini-begini, padahal enggak ya udah kurang ini sih ya. Kalau cuma bikin aplikasi gitu aja. Selain itu dia bagus, cara referensinya banyak, lapisan referensinya juga hampir kelihatan sama orang kayak gitu. Kelihatan ya, dia rapi. Saya suka cara menulisnya, dia bagus, cuma mungkin belum tahu aja sedikit di latar belakang, sama ada yang kurang on point. Ya saya nggak tahu ya kalau bab 2, bab 3-nya mungkin apa yang perlu, karena menurut saya juga masih banyak di bab 2, bab 3-nya yang mungkin can be improved, kayak what for you explain about aplikasi. Kenapa nggak langsung aja review aplikasi dengan sampah? Terus kenapa juga harus sampah? Kenapa nggak spesifik aja? Terus juga daur ulang kayak gitu. Itu bab 2-nya terlalu rendah. Dan ada penjelasan Internet of Things di sini, tapi kita nggak lihat di bagian ininya apa kayak gitu. Jadi bab 2-nya jelek karena basic banget bahasannya. Ini sedikit. Oke. Sampai di sini kalian udah punya tambahan gambaran lagi? Udah, Kak. Udah, Kak. Banyak. Sudah Kak, banyak gambarannya. Ya, kita lanjutin lagi. Ada beberapa lagi. Let's go. Mana lagi ya? Kita lihat. Bisa tulis. Tadi ya. buat tanya nggak Kak? Tadi kan di komentar itu ya Kak, terkait dengan referensi yang terlalu lama. Ya maksudnya itu 2013 itu udah lama. Oh, paling maksimal paling lama itu berapa Kak berarti? Kalau bisa 5 tahun bawah, 5 tahun. Oke. Kalau Thank kayak gitu, kamu ide aja. Kalau referensinya lama 2013, kamu cover dia dengan yang lebih baru 2020. Upgrade gitu ya. Oke Kak. Jadi di situnya itu kita pakai 2 referensi. Jadi 2013 sama 2020 itu yang lebih baru, yang 5 tahun ke bawah kayak gitu. Soalnya itu lama, oke? Oke. Oke, good, thank you. Oke, lanjut. Peran ibu milenial dalam mendidik anak bermedia sosial di era digital. Ini sama, ide yang dari judul kurang menarik. Kalau yang tadi bagus, sekarang jelek lagi. Oke, oke. Ini kurang menarik ya. Kurang menarik judulnya. Ini katanya esai tadi. Oke, kita lihat dari ini juga kayak dibagi-bagi kayak remaja di era digital. The writer gets the point. Remaja di era digital. Terus peran ibu milenial dalam mendidik anak bermedia sosial. Terus ada lagi tentang itu aja. Oke. Ini esai. Walaupun esai itu pendek, walaupun cuma 2 lembar, 3 lembar, idenya harus clear. Harus clear idenya ya. Nggak bisa, idenya harus bagus. Kita lihat tulisan ini. Berharap kalian nggak menulis kayak begini ya. Era digital menuntut setiap individu untuk mampu menyelesaikan diri dengan perkembangan teknologi yang tidak pernah berhenti.
Perkembangan teknologi sangat membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Ia merubah pekerjaan dari manual menjadi serba digital. Digital telah menyentuh hampir semua lini kehidupan manusia. Jika digunakan dengan baik, teknologi dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Not latar belakang, bukan latar belakang. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, ini positif semua. Mana negatifnya? Mana menunjukkan bahwa manusia itu kesulitan karena bilang manusia itu langsung aja manusia kesulitan beradaptasi dengan teknologi gitu, atau manusia bisa kehilangan pekerjaan yang semula PNS jadi robot gitu. Itu adalah latar belakang. Latar belakang tuh masalah, guys. Masalah. We want to solve problem. We want to see problems. We want to see problems. Okay? Problems. Jadi jangan solution, jangan positive things. No. Problems. Perkembangan teknologi ini disambut baik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini dikasihkan dengan semakin banyaknya masyarakat, khususnya para remaja, menggunakan berbagai macam teknologi modern seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Namun di sisi lain, efek negatif dari perkembangan teknologi ini masih belum bisa dihadapi dengan cermat, khususnya oleh para remaja. Nah, ini ada negatif nih. Efek negatif dari perkembangan teknologi ini bisa belum dihadapi dengan cermat, termasuk oleh remaja. Itu yang kita eksplorasi, Desti. Itu yang kita eksplorasi negatifnya, bukan positifnya. Dan negatif itu kan taruh depan. Di awal kalimat itu negatif dulu, nanti yang positifnya. Jangan orang nanti berpikir kayak, bagus nih, jadi ngapain ada ide? Ngapain kalian nulis, ya nggak? Coba deh saya mau bercerita nih. Misalnya nih, siapa yang saya, misalnya, Frankie. Frankie itu dia anak yang baik loh, gini-gini gitu. Ya tapi dia tuh begini-begini. Mana lebih bagus saya bilang, Frankie itu anak yang jahat loh. Dia tuh nakal, dia tuh begini-begini. Dia itu suka mabuk misalnya. Tapi dia begini-begini. Tapi dia rajin menabung, rajin ini. Yang pertama, di pikiran otak yang orang yang saya ceritakan itu adalah negatif dulu. Yang dia ingat adalah nanti negatifnya. Jadi ketika dia ke bawah nanti dia udah terframework bahwa ada hal negatif di sana. Gitu. Mungkin masih banyak yang belum tahu ilmu ini. Benar nggak? What do you think? Setuju nggak? Juga. Dengan kayak gitu. Setuju kan? Kalau kalian harus ceritainnya negatif dulu, baru positif negatif dulu, positif. Jangan positif negatif. Nah, okay. Dan ini rata-rata di tulisan ini seperti itu. Dia selalu kayak gitu. Kita lihat peran ibu melihat dalam mendidik anak bermedia sosial. Kalau kalian menulis esai, ini adalah salah satu yang paling harus dihindari, membuat esai yang dia menyebar kemana-mana. Idenya tuh dia kemana-mana. Seharusnya dia satu, fokus ke dalam. Gitu. Jadi membuat esai, membuat karya ilmiah, itu harus ke dalam, bukan kemana-mana. Oke, jadi kalau misalnya kalian menulis esai dan kalian kemana-mana itu isinya, tidak bagus. Jadi misalnya itu kayak kalian menulis esai, solusinya ada 5. No. Satu solusi dan kalian jelasin sampai serinci sedalam-dalamnya. Itu esai bagus. Itu karya ilmiah yang bagus. Kalian mau bikin skripsi, mau bikin tesis, disertasi, atau anything, itu harus mendalam. Sampai di sini kan udah punya bayangan kalau misalnya ketemu lomba dan mau diikutin, kalian harus idenya tuh harus mendalam, satu, fokus. Oke, ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti, Kak. Jadi jangan kemana-mana. Jangan ke kiri, ke kanan, ke samping. No. Kalian harus satu. Bisa kalian satu ide itu kalian fokus. Misalnya nih, kalau ini kita lihat ya. Kita lihat. Ini kan idenya banyak nih. Adanya bisa sebenarnya dapat manfaatkan. Itu kan kayak banyak banget. Ibu milenial harus mengetahui lebih detail teman-temannya di media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama teman-temannya di dunia nyata. Jika tersebut tidak memungkinkan, maka bisa diadakan secara daring melalui Zoom dan sejenisnya. Tindakan ini merupakan usaha agar anaknya tidak memilih teman yang salah. Oke. Kenapa harus pakai kayak gini? Kalau mau dekat sama teman-teman anaknya, ya kalian bisa pakai good context. Kalian bisa menggunakan, mungkin cari teknologi misalnya, gimana caranya biar bisa mengetahui anak-anaknya. Kalian bisa follow Instagram mereka. Kalian bisa ini, so you will know the difference. Ya kayak begitu. Jadi harus lebih canggih. Mungkin kalian pakai
aplikasi apa kayak gitu, itu idenya supaya gimana caranya biar orang tua tuh bisa mengawasin kegiatan anaknya di internet. So it will be better daripada kalian just tell me like this. Oke. Sampai di sini dapat ilmu baru lagi? Dapat, Kak. Dapat, Kak. Kita continue satu lagi. Dapat, Kak. Untuk esai lomba, one more essay competition. Dan selanjutnya, saya akan melihat satu esai tentang motivation letter untuk beasiswa. Nomornya bukan 3, 4. And bukan. Mana ya seharusnya? Oh ya ini yang satu. Oke. Jadi yang terakhir ya untuk esai lombanya. Terus saya akan lihat esai ini, kita tanya jawab lagi. Siapa tahu kalian masih ada yang ingin ditanyakan, ya kan? Kayak gitu. Salah lagi, kan? Salah lagi. Saya memang itu like this. Makanya sebenarnya kalau nggak itu biasanya satu jam. Karena capek ngomel-ngomel, guys. Karena harus salah ini, salah itu, gitu kan. Gitu. Tapi setelah itu pada pintar, kan senang jadinya. Kalau ngasih taunya kayak, ya udah bagus, caranya harus gini. Nanti nggak berubah-ubah deh kalian. Saya sih lebih enak kayak ini salah, kamu ganti kayak gini. Ini salah, kamu ganti kayak gini. Dan sebagainya kalau saya. Mendaur ulang sampah dan membuka peluang usaha ekonomi kreatif, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Maros dan sekitarnya. Judulnya itu kayak aneh sih, maksudnya kayak mendaur ulang sampah dan membuka peluang usaha ekonomi kreatif, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Maros dan sekitarnya. Kalian cukup bilang circular economy of sampah. Jadi selesai. Ya, memang pengetahuan itu penting ya. Kayak itu namanya istilahnya circular economy. Jadi circular economy itu dia akan muter-muter sih, kayak gimana caranya sesuatu itu bisa muter-muter. Jadi bisa lebih pendek gitu. Ini kan cuma daur ulang atau dia konsep kayak daur ulang jadi penghasilan. Jadi misalnya bilang judulnya kayak mengubah sampah menjadi penghasilan atau mengubah sampah menjadi duit gitu, atau ya gitu-gitu, nanti baru ditambah-tambah dikit. Itu will be better rather than kayak begini. So, tapi ini kata iya, jadi seharusnya kayak gitu. Tapi ya ini. Oke, let's go. Continue. Aku nggak baca summary. Oke, kita lihat latar belakang, pendahuluan. Ngapain taruh gambar paling atas kan? Tulisan dulu lah, gambar di bawah. Bagaimanapun latar belakang itu tulisan, bukan gambar. Taruh gambarnya di bawah kalau untuk kayak tulis ilmiah atau esai. Tapi mungkin kalau misalnya kalian mau tulis berita, opini, bolehlah di atas ya. Sampah merupakan suatu pokok permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang di dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkan khususnya di daerah Maros. Ada banyak kerugian disebabkan oleh sampah berdampak bagi manusia. Masih banyak orang sering buang sampah sembarangan dan tidak mendaur ulang sehingga menyebabkan tanah bersumpuk sehingga mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Karena itu daur ulang sampah sangat penting dilakukan. Terlalu cepat untuk mengatakan ini, I want more, baru gini, dan tulisan ini tidak ada referensi. Tidak ada referensi, tidak kredibel, tulisannya jelek jadinya. Karena tulisannya nggak kredibel, namanya jadinya ya. Harus ada referensi, padahal idenya bagus. Dari kebanyakan orang, sampah adalah barang yang tidak bisa dipergunakan lagi. Mereka menganggap sampah adalah benda yang memang harus dibuang, sehingga mereka mengabaikan dan membiarkan sampah. Ini sebenarnya bagus sih cara nulisnya, maksudnya kayak idenya udah dapet nih. Tapi tidak ada referensi, terus terlalu short, pendek. Sampah yang tidak kelola dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah. Pengelolaan sampah hanya meliputi pengumpulan dan pengangkutan terus penggunaan, sementara dilanjutkan ke ini sama. Ini nggak ada referensi sama sekali, so it's bad. Rumusan masalah, apakah yang dimaksud sampah dan daur ulang sampah? What for? Ngapain kalian bikin tulis ilmiah? Rumusan masalah kalian apa itu sampah dan daur ulang sampah? Ngapain? Semua orang juga tahu, anak SD juga udah belajar itu. Ngapain mahasiswa harus menulis tentang sampah? Zine? Ya kak, ngapain? Ya kan? Ngapain? Anak SD juga udah menulis tentang sampah, guys. Udah tahu sampah itu apa. Gitu.
Come on. Jadi kalian tuh rumusan masalahnya tuh nggak boleh. Lebih fokus ke ide kalian. Kayak misalnya kayak bagaimana cara mendaur ulang sampah dengan cara kreatif untuk dijadikan salah satu usaha. Ini bagus. Yang atas, no. Apa manfaat dan kerugian mendaur ulang sampah? Nggak perlu. Banyak yang nggak perlu. Jadi, you should be careful. Kalian harus kita lebih smart. Gitu. Harus lebih pintar kelihatannya. Jangan menulis sesuatu yang kayak mungkin the kids can do. Kan? Gitu. Kita lihat misalnya nggak? Pembahasan pengertian sampah. Tadi tuh udah bahas tentang sampah ya. Terus ada pengertian daur ulang sampah. Ini tuh latar belakang. Masuk latar belakang, kedua idenya mana, gitu ya. Gitu. Jadi ya, you can see ide ini nggak bagus, not good, ya, nggak bagus sama sekali. Tapi bukan berarti ide ini nanti saya yang nulis bilang, Kak Hilman ternyata tulisan yang Kak Hilman bilang jelek dapat juara 1. Ya that's good, bagus kalau juara 1 gitu. Tapi kalau dalam penilaian saya ini kurang bagus. Kenapa? Karena nggak kelihatan idenya biasa aja. Kalau sekedar daur ulang sampah terus dijadikan usaha, itu kayaknya bukan ide yang gimana-gimana. Kayaknya anak SD udah diajarin nggak sih untuk itu, benar nggak? Emang siapa di SD-nya nggak pernah dikasih tahu sama gurunya kalau sampah itu bisa didaur ulang dan bisa jadi uang? Ayo, siapa yang nggak pernah dikasih tahu sama gurunya pas SD? Atau pas SMP deh. Rata-rata kita udah tahu lah ya. Rata-rata kita udah tahu ya kalau itu semuanya seperti itu. Oke? Kayak gitu. Sampai di sini, oke, kalian bisa siapin pertanyaan juga ya. Kita akan satu lagi ke esai motivation letters. Karena juga banyak yang komen, Kak, aku mau dilihat di motivation letters gitu. Mana motivation letternya tadi? Number 3, I think. Sorry, benar. Oke. Aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Ini besok unggulan. Ada yang pernah coba ikut besok unggulan? Ada yang pernah ikut besok unggulan? Ada, Kak. Ya, ini salah satu contoh esainya. Aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, itu title-nya. Ini yang kalau ini adalah esai beasiswa yang dimana kalau esai beasiswa itu you don't need to put very high ide sih, nggak perlu terlalu tinggi ya. Beda. Kalau tadi kan esai itu beda. Kalau ini tentang ini beda. Pendapat saya mengenai generasi yang unggul atau generasi yang tentunya berkualitas, terbentuk cukup kepemimpinannya, memiliki skill atau kemampuan membanggakan. Tidak hanya itu, generasi yang unggul itu generasi yang bermoral dan berpikir yang baik serta berdaya saing tinggi. Jika kita mendengar kata unggul, sudah pasti jadilah yang lebih tinggi atau terdepan. Bisa dibilang bahwa itu mimpi besar untuk mendapatkan sebutan bahwa aku generasi unggul itu. Maka demikian, saya sebagai penerus bangsa ini, saya akan terus berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk terus belajar dan bertekad untuk kemajuan bangsa. Good. Yang pertama, dia mulai dengan definisi what is generasi unggul. Semua, kalau misalnya kalian bikin suatu esai beasiswa, itu rata-rata itu emang you can give the summary di depan. Itu sama kayak nulis esai. Kalian pernah dengar nggak kalau ternyata kesimpulan itu dibuat di depan? Nggak pernah dengar nggak? Ada nggak yang nggak tahu ternyata kesimpulan itu bisa taruh di depan bukan di belakang? Ada nggak? Nggak pernah belajar esai, nggak pernah belajar IELTS sih. Ya, jadi di tulisan bahasa Inggris atau ini tuh kita bisa menaruh kesimpulan itu di depan. Hadirnya keinginan serta keyakinan dalam diri merupakan sebuah hidayah yang perlu saya syukuri. No. Kita lihat ya, apa sih generasi unggul? Generasi yang tentunya berkualitas, terbentuk jiwa kepemimpinannya, memiliki skill yang membanggakan, bermoral dan berdaya saing tinggi. Ini kan idenya ya, ini kan ide utamanya ya. Besok kalau esai kayak gini, gue kayak giniin. Ini kan ide utamanya berkualitas. Seharusnya di isinya nanti itu pertama tuh dia ngebahas tentang kualitas dirinya. Bukan lagi kayak gini, kayak Indonesia di depan mendatang akan menjadi Indonesia emas. Lalu apabila ada muda yang rusak, siapakah yang akan menjadi penggantinya kalau bukan kita? Jadi jangan terlalu disantarin banget tulisan ini karena fokus ke kayak yang tadinya itu. Yang ini kepanjangan untuk intro. Yang saya lihat saat ini potensi anak mudanya mulai turun, bahkan rasa cinta tanah airnya pun sedikit demi sedikit mulai pudar. Ini kepanjangan untuk intronya.
Nanti kalian sebenarnya bisa apa ya? Bisa menyelipkan dia di setiap penjelasan setelah kalian. Jadi bisa kayak kalian menjelaskan kalian berkualitas, kalian selipkan tentang ini, kalian menjelaskan tentang jiwa kalian orang yang berjiwa kepemimpinan, kalian bisa selipkan itu, gitu. Nama saya titik-titik tadi udah gak nih, merupakan putri pertama dari saudara, lahir di desa Paparejo pada tanggal 1 Mei 2004. Saya merupakan putri satu-satunya dibesarkan dengan tanggung jawab perjuangan dan ditanamkan jiwa sosial serta pentingnya menuntut ilmu. Aku suka, tapi kalau yang 4 bersaudara lahir di desa Paparejo yang nggak terlalu penting, sama tanggal lahir juga nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah saya adalah anak yang dibesarkan dengan penuh perjuangan, ditanamkan jiwa sosial serta pentingnya menuntut ilmu. Saya pengen tahu mana sih perjuangannya. Bercerita tentang pendidikan sekolah dasar dulu, saya sekolah di desa yang saya tempati ini. Pada saat umur 5 tahun, saya hanya ikut sekolah karena saya ingin sekali sekolah melihat tetangga pada sekolah. Pada saat kelas, ibu saya meminta untuk saya ditinggalkan di kelas 1 karena umur saya 1 tahun lebih muda dari teman yang lainnya. Ibu Sum merupakan wali kelas yang meminta untuk menaikkan saya ke kelas 2 karena saya di kelas sudah lebih unggul dari yang lain. Dengan potensi yang lebih baik, saat saya berumur 4 tahun, saya sudah mulai belajar membaca kayak gini. Nggak nyambung deh. Tadi kayaknya dia bilang dia adalah anak yang dibesarkan dengan perjuangan, ditanamkan jiwa sosial, serta pentingnya menuntut ilmu, tapi tidak jelas. No, tidak boleh kayak gitu. Kalian harus clear dong, ya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Sejak sekolah dasar, saya sudah aktif berorganisasi. Ini kan berarti dia lebih ke ini ya, lebih ke leadership. Kan bisa jelasin juga mulai kayak leadership adalah gini. That's really good. Kemudian di kelas 5 saya pernah diminta, jadi alat itu saya dipercaya untuk ini. Kalian bisa dipercaya untuk menjadi perwakilan sekolah dengan terlatih atau biasa mengikuti kegiatan dan lomba. Saya merasa kemampuan dan kepercayaan diri saya meningkat. It is good sebenarnya di beberapa poin. Dengan dorongan semangat penuh, saya menempuh sekolah menengah pertama yang bertekad ingin selalu di kota bumi untuk mendapatkan pendidikan lebih mumpuni dengan sekolah yang lokasi lebih cukup jauh dari rumah saya dengan perjalanan 12 menuju sekolah. I don't understand. Dengan tekad yang tinggi dan kemampuan yang besar selama saya bersekolah, saya mendapatkan peringkat 1 di semester 4, 5, 6, dan peringkat 2 di semester 3, ditunjuk sebagai peserta PLSN mewakili sekolah di Olimpiade Matematika, latihan karate, kemudian dipilih sebagai ketua MPK sekolah oleh pembina OSIS. Karena kepercayaan terhadap saya, tidak hanya itu, saya juga menyumbangkan 2 medali dan 1 piala untuk sekolah. Saya juga juara 1 fashion show tingkat sekolah, mendapatkan penghargaan juara umum nilai ujian nasional terbaik di 2008. Saat SMP fokus itu ekstrakurikuler rahis, marawis, dan karate. Emang di lombanya nggak ditulis harus CV apa? Kalau misalnya ada CV nggak perlu deh kayak gini. Kalian harus bisa ngejelasin something behind the achievement. Misalnya kayak, kalau misalnya gue tuh juara 1 nih, kan kalau kita lihat kan kayaknya di semester 1, 2 dia nggak juara 1. Dia bicara kayak, gue tuh berusaha keras, akhirnya gue tuh ngapain gitu. Baru akhirnya bisa juara 1 juara 2 di semester 3, juara 1 di semester 4, 5, 6. Orang akan lebih tertarik membaca ceritanya. Bener nggak? Kayak, wow, dengan dia bisa melihat kayak, gue tuh awalnya nggak dapat juara, akhirnya gue begini-begini strateginya, begini-begini, gue bisa dapat juara. It is what I want to see, not your. Kalian nggak perlu menuliskan kalian juara-juara jadi gini, enggak. Tapi kalian juga harus menceritakan something behind them, what you can learn, what we can get from. Itu ya poin esai untuk kayak gini. Dan ya seperti komen-komen juga ke bawah mungkin akan mirip-mirip gitu, banyak ide yang nggak nyambung, terus banyak yang tidak ada story-nya, tidak ada detail explanation-nya kayak gitu. Udah, ucapnya ngomong. Oke semuanya, thank you. Sekarang saatnya bertanya. Silakan mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, kita lihat ya. Saya mau lihat pertanyaannya dulu satu-satu. Oh my God, I think I lost my voice. Kalian kalau ikut webinar ilmunya sedetail ini juga nggak? Atau ada yang merasa kayak banyak banget dapat ilmu baru hari ini? Ada nggak yang merasa kayak, wow, ternyata menulis itu nggak gampang ya gitu? Atau ngerasa kayak, waduh, gue udah tahu semua nih apa yang diceritakan. Gitu.
Gimana? Banyak banget, Kak. Belajar ilmu baru, Kak. Banyak ilmu baru, Kak, saya. Mau Dan banget. pertanyaannya biar jadi Lebih gede. ngerasa kayak, wah tulisan gua nggak sebagus Sudut itu. Kayak. pandangnya banyak banget. Ya, jadi ya kalian harus belajar lagi menulis ya, biar bagus selesai. Berarti kita lihat Della Zaria. Malam izin bertanya kali kan terdapat bagian metode penulisan, penelitian, bagian ini yang benarnya dari berbagai resepnya beda-beda. Gimana? Terus tulisannya biar cepat-cepat bacanya nih, bentar. Mana tadi? Kemana dia? Kemana dia? Dia hilang. Saking banyak yang bertanya. Tar dulu. Oke. Kak, lebih baik banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang mau dimengerti, Kak? Oke, Simon, pertanyaan yang bagus banget. Menulis itu lebih lebih baik menggunakan bahasa Indonesia atau mudah dimengerti ya. Jadi nulis itu kita bagaimana caranya biar orang tuh mudah mengerti tulisan kita. Kalau saya ngebaca tulisan, I want to read it cepat-cepat. Coba deh kalian lihat Kak Hilman membaca tadi. Cepat nggak cara bacanya? Gitu. Ya nggak? Kalau misalnya dalam baca cepat saya nggak mengerti, berarti tulisan kalian jelek. Nah, tulisan kalian nggak bagus. Kalau misalnya karena mungkin terlalu banyak istilahnya atau terlalu dimain-mainin, not good guys. Kalian itu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau misalnya orang mudah mengerti, enak, cepat selesai, enak bacanya. Jadi ya gue sebagai pembaca tuh kayak perlu mikir pusing-pusing gitu ya. Jadi harus enak dibaca. Oke, itu kata kuncinya. Boleh menaruhkan bahasa-bahasa ilmiah sedikit-sedikit sebagai bumbu-bumbu, tapi make it kita masih mudah untuk mengerti. Oke? Udah ya, lanjut. Kak, cara mengubah esai ilmiah menjadi artikel yang dipublis menjadi jurnal gimana, Kak? Sebenarnya kalau kamu penelitian, maksudnya hasil dari penelitian, itu will be easy to be artikel ilmiah untuk jurnal ya. Kecuali kalau misalnya kalian tulis esai, tapi itu cuma dari ide aja, as many of us do, itu nggak bisa sih untuk jadi jurnal. Akan sulit ya. Itu suci ya. Jadi, tapi kalau memang esai itu dia berasal dari hasil penelitian kalian, something you do itu akan mudah jadi jurnal. Oke. Tapi kalau esai penelitian gampang dari jurnal ya. Nggak ada masalah. Itu will be easy. Tapi itu harus penelitian. Izin bertanya, Kak, kalau pakai judul clickbait itu boleh atau lebih baik dihindari, Kak? Boleh. Clickbait itu boleh. Bahkan saya saranin yang clickbait. Tapi jangan menyewakan pembaca ya. Idenya juga harus sama dengan judulnya. Ratna ya. Harus kalau bisa clickbait semakin bagus. Tapi jangan yang menipu ya. Maksudnya tuh kalau berita kan dia suka menipu kan. Clickbait yang artinya menipu kan. Enggak, jangan gitu. Nah kayak tadi kan kayak itu udah jelas memang itu menggambarkan isinya, bukan yang clickbait dalam artian clickbaitnya itu isinya apa. Oh kayak tadi tuh kayak Internet of Things dia bilangnya, tapi tidak ada penjelasan Internet of Things di isinya. Itu menurutku tuh clickbait, dan itu kayak gue kecewa sebagai pembaca. Saya tidak melihat Internet of Things itu di mana gitu. Oke? Ini banyak banget nih. Kak, bagaimana kalau misalnya produk kita itu hasil dari baca jurnal lain, tapi ya agak kita mesin gitu, apakah nantinya akan enggak dong. Suci, do you know plagiarism? Suci, do you know plagiarism? Do you know plagiarism? What is plagiarism? Plagiarism itu plagiarism itu dia yang dimana dia akan ngecek kesamaan kata. Makanya kalau misalnya kalian baca jurnal and you want to modify it to be your essay or your article, itu pakai bahasa Inggris saja supaya ketika tulis bahasa Indonesia itu tidak akan mungkin kena plagiarisme. Gitu. Ya, kalau misalnya kalian ngebaca artikel berbahasa Indonesia dan kalian tulis lagi, terus kalian inovasikan ide itu, tambahin apa-apa gitu kan, itu mungkin kena plagiarisme karena kesama tulisannya nanti. Makanya harus kalau bisa pakai bahasa Inggris biar kalau bahasa Inggris itu kalian udah translate ke bahasa Indonesia, jadi nggak mungkin kena plagiarisme. Itu
Suci, ngerti nggak maksudnya? Seharusnya udah ngerti ya, suci ya. Kak, urutan essay itu masalah, pengertian masalah, tentang masalah, apa? Ini disebut, coba gue itu. Kak, urutan esai itu dari masalah, pengertian masalah, teori, referensi, lalu ide seperti itu kan. Ya intinya itu sebenarnya esai itu masalah ide. Dah, jadi masalah ide. Setiap masalah ide, tapi kan setiap kita menulis masalah, menulis ini ada teori-teori di sana, tapi kita fokus ke masalah ide. Tidak ada kayak LKTI kan, kalau LKTI kan ada bagian khusus kayak teori gitu. Ada. Kalau esai itu langsung dia tuh langsung kayak masalahnya apa, idenya apa, dan tidak ada metodologi, tidak ada apa semuanya. Itu yang Zawa. Friska, I want to see Friska. Kak Hilman mau nanya dong, kalau misalkan kita dapat ide referensi judul dan isinya tuh dari film yang pernah kita tonton, nah itu kalau kita kembangkan dan kita tuang ke dalam esai, nantinya bakal kenapa gitu atau enggak? Tapi ada yang kita kembangkan lagi gitu, enggak akan masalah. No problem, Friska. Just do it. Misalnya kalian nonton film apa? Misalnya kalian nonton film ini. Justru bagus sih menurutku kalau misalnya kalian ngambil ide di film, tapi kalian bisa explain it. Itu problemnya. Kalian bisa explain dia nggak secara teknologi. Gitu. Oke? Justru bagus. Bahkan menurut saya kalau mau ide yang bagus tuh di film-film itu jadikan aja. Bahkan film-film itu kan kayak imajinasi orang yang terkadang dia belum bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Misalnya kayak dulu kan, kalau dulu kan kita kayak beberapa tahun lalu gitu kayak video call itu kan kayak orang tuh kayak ada video call aneh, nggak mungkin terjadi, sekarang udah terjadi. Jadi bagus kayak gitu, jadi bagus. Jadi kalau dengan kalian nonton film terus kalian punya ide bagus, cukup dukung banget, bagus tuh. Gitu. Supriyadi, Izin bertanya, dalam sebuah proposal dan kalian itu semia harus ada abstrak menggunakan bahasa Inggris. Kenapa harus abstrak dengan menggunakan bahasa Inggris serta kata kunci? Oke. It is like theoretical problem. Kenapa bahasa Inggris? Ya karena bahasa itu kan biar bisa dibaca sama orang. Jadi kayak biar lebih luas saja audiensnya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan mungkin cuma orang Indonesia aja yang mengerti. Tapi kalau bahasa Inggris bisa semua orang. Kata kunci itu sebenarnya fungsinya tuh buat men-tracking aja. Kayak kata kunci itu biar orang itu bisa memudahkan orang misalnya mencari jurnal kita. So, untuk misalnya orang mau baca jurnal kita dengan mengetik kata kunci itu mereka bisa dapat itu tujuannya kata kunci, makanya harus ada kata kuncinya, dan kata kuncinya itu dia harus juga sesuatu yang sekiranya bisa diambil sama orang, kayak hashtag. Kamu pernah dengerin baca hashtag Instagram nggak? Kata kunci itu kayak hashtag gitu. Oke. Kak, aku mau tanya, apa yang menjadi daya tarik saat menulis motivation letter? Motivation letters. Menurutku yang pertama should be clear bahwa kalian itu telah melakukan banyak hal, Amel. Jadi kalau misalnya kita menulis ini tuh, kita mau menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat. Kita adalah orang tepat yang mereka cari, dan itu kita jelasin. Misalnya kayak suatu beasiswa itu dia mencari seorang pemimpin gitu. Kalian harus bisa menjelaskan bagaimana kontribusi kalian sebagai pemimpin, gaya ininya. Jadi motivation letter itu dia untuk screening awal untuk melihat seseorang itu dia cocok atau enggak. Jadi kalau misalnya besok itu kan pasti mereka sudah punya ciri-ciri tertentu orang itu seperti apa. Jadi itu harus disesuaikan. Misalnya nih kayak besok LPDP, dia mencari anak yang berprestasi, misalnya anak yang bagus risetnya, anak ini. Kalian bisa jelasin nanti di motivation letter, kalian bisa jelasin kayak kalian udah riset apa aja atau gimana perjuangannya dan sebagainya gitu. Dan kedepannya kalian seperti apa. Jadi motivation itu secara sederhana adalah kayak what you did, apa yang telah kalian lakukan, apa sekarang sedang kalian lakukan, dan apa masa depan perencanaan kalian. Itu. Jadi dengan kalian dapat beasiswa itu, you can be better and you can achieve your dreams. Jadi jangan sampai kalian dapat beasiswa dan what you want itu nggak kecapai. Nah itu aja sih kuncinya kalau motivation letter. Makanya kalau melihat motivation letter, saya akan fokus ke kayak yang pertama itu dia harus sudah mengandung poin itu dulu, baru lebih fokus ngelihat kayak apakah cara tulisnya bagus. Dan lanjut. Kak, boleh tahu link untuk akses tulisan-tulisan kalian nggak di Google Scholars? Saya sebenarnya nggak sering nulis, kan. Saya malas tulis jurnal. Dan nulis jurnal sih jarang. Kalau jurnal ya, tapi ada sih Google Scholars ya. You can search my name.
Jadi Kak Hilman mau tanya lagi, emang essay tuh teknologi mulu Kak? Makasih Kak Hilman. Enggak juga sih teknologi mulu, tapi kan kita mau menang. Kalau mau menang, ide-ide teknologi biasanya lebih potensial untuk win. Gitu Friska ya? Bukan berarti harus teknologi mulu, enggak, tapi dengan teknologi itu akan lebih tenang saat ini. Mungkin kalau suatu saat ternyata yang lain itu ya udah, kita kan mau ikut lomba, mau menang, ya enggak? Kayak kalau kita sekedar mau menulis ya tulis aja, nggak masalah. Tapi kalau mau menang kan kita selalu mencari tahu gimana cara mau menang. Dan kalau mau menang ya kayak gitulah caranya, tipsnya. Gitu. Gue cek lagi ke atas ya, siapa tahu ada yang kelewatan. Oke. Izin bertanya, jadi Rahmawati, izin bertanya, jadi untuk pendahuluan berupa latar belakang dari ide, nanti solusi tulangan pembahasan. Benar, korek Rahma, kayak gitu. Jadi ada masalah di latar belakang, nanti kenapa kita perlu ada solusi, ya udah, itu yang kita hasilkan. Kok ini? Recordingnya pernah pending ya, semoga nggak banyak yang terpotong ya. Oke. Izin bertanya Kak, oke udah ini. Kak, ide itu dimasukkan ke dalam latar belakang atau pembahasan? Ide kalian tuh di pembahasan. Ide itu di pembahasan ya, ide itu di pembahasan. Terus bagaimana kalau misal, oh dia udah tadi. Kak, bagaimana kalau udah Suci tadi udah. Izin bertanya, untuk membuat essay apakah sebaiknya memakai bahasa sendiri sehingga kalimat tidak baku, tapi terlihat sesuai dengan pribadi penulis saya? Ya, lebih baik pakai bahasa sendiri yang mudah dimengerti. Tapi memang mungkin tambah-tambah istilah tentu akan jadi lebih bagus. Gitu ya. Jadi kalau nulis itu pakai bahasa sendiri aja, gitu. Nggak usah terlalu ini. Intinya adalah tulisan yang bagus itu, kalau misalnya kalian suruh baca siapapun mereka mengerti dan tulisan kalian. Mereka nggak perlu capek, nggak perlu pusing-pusing. Mereka agak style writing itu bagus. Della Zaria, malam Kak, izin bertanya, di KTI kan terdapat bagian metode penulisan atau penelitian. Nah, bagian itu kan benarnya itu bentuknya bagaimana Kak? Soalnya di berbagai versi bentuknya beda-beda. Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk KTI, itu kan terkadang tergantung KTI-nya aja. Kalau memang penelitiannya enggak benar-benar penelitian, berarti emang udah pakai cara penulisannya aja. Gitu. Ya. Beda-beda sih. Tapi sebenarnya semua, everything is correct. Banyak banget nih pertanyaan. Ada yang bertanya lagi? Kita lihat dulu ya. Atas slow. Semoga saya udah jawab semua kan. Mumpung ada masih waktu 8 menit sebelum sholat sahas. Ya Kak, saya nggak tahu. Izin, oke ini udah, aku jawab udah. Lebih baik udah. Izin bertanya Kak, udah. Izin menambahkan Kak, apakah kelas per IPA 2 tahun tadi itu juga pesanannya buat berarti topik misalnya minggu ini di KTI? Boleh dong. Ya maksudnya tuh ini pertanyaan dari Putri. Iya. Kita selama ini ya kalian bisa bimbingan apa aja as long as writing. Maksudnya tuh kayak mau KTI, esai. Semakin banyak kalian menang, semakin senang saya. Bahkan kalau seandainya saya punya banyak uang, saya pengen kasih hadiah yang menang. Tapi kan nggak ada juga. Karena coba kalau kalian bayarnya mahal-mahal, mungkin kalau misalnya bayarnya mahal-mahal, setiap yang menang saya kasih hadiah. Tapi kan bayarnya nggak mahal, guys. Nanti kalau bayarnya 2 juta setiap yang menang saya kasih hadiah. Oke. Bertanya apakah harus udah ini? Kayaknya udah semua nih pertanyaannya. Saya lihat yang new message saja. Ada 4 pertanyaan. Kak, ada bimbingan untuk paper tidak? Paper apa? Aduh. Paper apa dulu? Bisa tanya dulu nanti ya kalau paper. Izin bertanya Kak, tips untuk membuat ide dalam menulis essay bisa mengalir. Karena kadang saya ketika menulis ide, saya terkadang tersendat dan stagnan, butuh waktu lama untuk lanjut. Sorry, itu ilmu yang tidak bisa gue share semuanya. Kalau saya, yang pertama itu kita emang udah punya. Yang pertama sih kita itu ngelihat dari tulisan orang. Jadi kayak misalnya tuh mau nulis bidang lingkungan, nanti dari lingkungan itu yang udah nulis bidang lingkungan, gue akan share tulisan itu akan memudahkan dia tahu. Sama kalau memang stuck banget, biasanya dia langsung nanya ke aku kayak gini gitu loh yang perlu ditambahin. Sama memang sebenarnya tidak akan tersendat kalau kalian mau baca sih. Seriously, kalian tersendat tuh karena nggak membaca. Kalau misalnya kalian membaca, kalian pasti tahu menulis apa. Bener nggak?
kalian tuh nggak bisa nulis, kalian tuh nggak bisa nulis kalau kalian tuh nggak banyak tulisan orang, gitu. Jadi dengan kalian tulisan itu kayak gitu. Izin bertanya apakah ada bimbingan untuk dapat beasiswa? Nah kan tadi gue udah ngumumin kalau gue tuh punya bimbingan yang langsung dapat untuk bimbingan beasiswa juga. Laila, itu tadi kan gue udah ngomong tuh di awal tuh untuk bimbingan itu salah satunya bimbingan beasiswa di sana. Itu like LPDP kecil, oke? Kayak izin bertanya kalau misalnya kita clear Laila ya, program writing kita sebenarnya begini adik-adik semuanya. Kenapa sebenarnya saya tuh awalnya adalah saya pengen ngebantu orang-orang tuh untuk dapat beasiswa. Tapi untuk dapat beasiswa, saya perlu kalian berprestasi. Makanya dan saya itu memfokuskan kalian untuk membantu kalian untuk berprestasi. Karena menurut gue dan pengalaman saya, orang-orang berprestasi itu dia gampang dapat beasiswa. Jadi kalau misalnya dia udah berprestasi, bimbing beasiswa itu gampang. Tapi kalau misalnya kalian tuh nggak berprestasi, susah juga mikir kayak, gimana caranya dia bisa berprestasi gitu kan. Makanya walaupun kalau saya sih kayak setiap orang konsultasi beasiswa tanya dulu prestasimu apa gitu, kayak what you have done. Kayak kalau misalnya kalian nggak pernah ngapa-ngapain, come on, ayo kita cari apa. Mungkin kalian perlu pengabdian atau perlu ikut jurnal atau apa. It is what I'm asking. Karena menurutku kalau misalnya kalian percuma kalau ke gue mau dapat beasiswa nih, percuma juga kalian IELTS-nya bagus. Oke, IELTS bagus itu penting karena itu syarat utama. Terus kalian juga percuma juga esai kalian bagus, wawancara kalian bagus, itu kayak secara ini. Tapi isinya nggak ada yang susah juga. Makanya kalau saya sih ngelihat orang ketika ngomongin kayak gue mau daftar beasiswa, it's okay, tapi yaudah kita bimbingan prestasi dulu ya. Nanti kalau kalian udah berprestasi ya ngapain? Ya kalau misalnya saya udah ngajarin kalian bagian esai, kan sudah sering berprestasi, yang saya nggak perlu pikirin lagi, kalian bisa dapat beasiswa dengan easy, nggak perlu pusing gitu. Karena syarat beasiswa kan harus bikin esai, kan udah jago bikin esai, udah sering menang. Wawancara, mau ditanya apa aja ketika kalian ikut lomba esai atau lomba KTI, kan udah biasa wawancara, kan udah biasa dibanting. So, easy untuk dapat beasiswa. Gitu. Kalian boleh nggak setuju sama saya, tapi ini what I believe, bahwa orang berprestasi, orang yang sudah terbiasa menulis, orang yang sudah terbiasa ngomong depan umum, mereka akan lebih mudah untuk berprestasi dan untuk wawancara dan sebagainya. Gitu. Oke? Kak yang bertanya, kalau misalnya kita menulis esai untuk APS 2, hal penting apa sih Kak yang perlu banget dituliskan dan hal tersulit pada saat tulis esai serta penyelesaian esai? Terima kasih Kak sebelumnya. Aku nggak tahu sih kayak esainya buat apa, apakah buat beasiswanya atau buat keterima di kampusnya. So sebenarnya saya yakin banget setiap beasiswa atau setiap ini tuh dia sudah ngeberikan guidelines-nya. Jadi tinggal fokus ke sana aja ya, guidelines-nya apa. Nanti kalau misalnya udah ada guidelines-nya baru kita bisa gampang udah tahu dia mau minta apa. Misalkan bisa LPDP kan udah ada kayak dia jawab pertanyaan ini 1 2 3 4 gitu kan. Nah itu udah poinnya. Jadi kan bisa jawab dengan baik aja. So answering the question goodly itu udah kuncinya. Karena setiap beasiswa itu dia beda pertanyaannya. Gitu. Rafika ya. Jadi nggak bisa general. Tergantung pertanyaan dari beasiswa itu dia mau apa. Itu kelihatan dari isi dari beasiswa itu sama pertanyaan yang dia berikan. Jadi kalau bisa menulis apa kayak gitu. Yang sulit itu adalah kita matching diri. Sulit itu adalah kayak bener nggak sih kita adalah orang yang mereka cari, orang yang sesuai dengan mereka mau. That's the point. Oke. Ada kayaknya satu yang belum saya jawab pertanyaannya. Di atasnya Rafika siapa namanya ini? I cannot try that. Mana sih cara pesannya ini? Bukan. Ada yang nanya di atasnya Rafika ini nggak? Terakhir deh, terakhir. Soalnya udah ini. Oh Laila, oh enggak ada. Udah habis ya pertanyaannya ya. Apakah semua pertanyaan udah saya jawab? Oh ini ada di satu. Oh udah semua. Udah semua ya. Udah semua ya. Kak, untuk penulisan esai itu terang-terangan di bagian latar belakang dan pembahasan atau langsung aja kayak. Penulisan esai itu terang-terangan di bagian latar belakang. Langsung sih sebenarnya, langsung dia. Tapi kadang ada yang minta ada pendahuluan, itu bahasan gitu. Tapi sebenarnya ya udah langsung aja, tidak ada pun atau mengantar langsung direct problem solution. Oke, nanti PP-nya selesai. Oke semuanya.
itu aja buat pertemuan hari ini. Thank you very much. Semoga kalian dapat ilmunya. Ya mungkin di masa depan kita bisa ngadain lagi. I was surprising that many of you bahkan sampai akhir acara masih bertahan sampai 169 orang ikut acara ini. Wah, luar biasa. Ini paling banyak sih, banyak banget. Ya semoga bisa dapat ilmu dari semuanya. Oke guys, belajar menulis itu emang harus terus ya. Bahkan even semuanya. Ya semoga kita terus bisa menulis. Oke semuanya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.